Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 17. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Ada banyak jenis kekuatan magis di Aula Kekuatan Magis. Beruang besar berambut kuning itu berkata, jika kau mempelajari kekuatan magis terbaik, akan mudah membunuh manusia sungguhan tingkat menengah Wan Xiang. Long Wei tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kecemasan dan rasa sakit di hatiku langsung berubah menjadi keinginan. Anda harus mempelajari kekuatan supranatural. Kalau begitu pergilah dan selamatkan ayahku, Paman Bai, ketua klan dan yang lainnya. Tubuh ilahi dan iblisku telah mencapai tingkat kelahiran kembali melalui darah, dan aku bisa mendapatkan senjata ajaib tingkat manusia di Aula Harta Karun. Long Wei Lian bertanya, Senior, tolong biarkan aku memilih. Aku akan segera memilih senjata ajaib yang kuat agar aku bisa pergi ke Aula Kekuatan Ilahi. Semakin kuat kekuatanmu sendiri, semakin besar peluangmu untuk masuk ke Hall of Divine Powers. Tidak perlu. Beruang berambut kuning itu menggelengkan kepalanya. Aula Kekuatan Ilahi adalah ujian bagi keturunan dewa dan iblis. Dilarang menggunakan energi pemurnian ki atau senjata sihir apapun. Kau harus menggunakan kekuatan dewa dan iblis. Bahkan senjata pun, Aula Kekuatan Ilahi akan menyediakannya untukmu. Kau tidak diizinkan menggunakan energi atau senjata sihirmu? Long Wei sedikit terkejut, lalu dia mengerti. Ini adalah ujian. Tidak mengherankan bahwa para dewa dan setan diuji latihan fisiknya dan latihan ki sepenuhnya dilarang. Kamu baru berusia 5 tahun sekarang. Beruang kuning besar itu menatap Long Wei, kamu bisa menunggu sampai umur 10 tahun, saat kamu akan menjadi lebih kuat. Pergilah ke Aula Kekuatan Ilahi, dan kamu pasti akan bisa mendapatkan kekuatan ilahi yang lebih kuat. Aula Kekuatan Ilahi ini, kamu hanya bisa masuk sekali. Apa kamu yakin ingin masuk sekarang? Masuk. Long Wei mengangguk, aku akan ke Aula Shentong sekarang. Mungkin 5 tahun lagi, saat aku masuk ke Aula Kekuatan Supernatural, aku akan memperoleh kekuatan supernatural yang lebih hebat lagi. Tetapi ayah saya, Paman Bai dan yang lainnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ayahku mungkin sudah mulai menggunakan teknik terlarang untuk menunda pesta Gunung Naga Salju. Kurasa dia hanya bisa bertahan paling lama setengah jam. Jika aku bisa kembali ke Gunung Niu Jiao dalam waktu setengah jam, mungkin aku masih bisa menyelamatkan ayahku, harap Long Wei. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Karena kau sudah memutuskan, ayo. Beruang berambut kuning itu berjalan langsung ke koridor di sebelahnya, dan Long Wei segera mengikutinya. Sapi tua hitam di sampingnya bergumam, sayang sekali. Jika aku menunggu 5 tahun lagi, aku pasti akan mendapatkan kekuatan magis yang lebih kuat di Aula Kekuatan Magis. Pintu perunggu Aula Kekuatan Ilahi tertutup rapat. Sebuah tangan raksasa terukir di permukaan pintu. Tangan ini seakan menutupi langit dan matahari, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Beruang besar berambut kuning itu hanya berjalan 3 langkah dari aula utama ke pintu Aula Shentong dan tiba. Jelas tahu bahwa Long Wei sangat terburu-buru, ia berbalik untuk melihat Long Wei yang telah berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke arahnya dari belakang. Ikuti aku masuk, kata beruang besar berambut kuning. Ledakan. Pintu istana terbuka tiba-tiba, dan seluruh bagian dalam bermandikan cahaya abu-abu tak berujung, menyinari beruang besar berambut kuning dan Long Wei. Lalu mereka berdua pun lenyap begitu saja. Boom! Pintu istana tertutup lagi. Banteng tua hitam di luar gerbang istana mendongak ke arah gerbang istana Shentong dan mendesah. Bakat Long Wei bahkan lebih luar biasa daripada Juhua. Lagi pula, dia memasuki istana air di usia yang sangat muda, jauh lebih baik daripada Juhua saat itu. Ketika Juhua memasuki istana air, usianya sudah lebih dari 10 tahun dan tidak bisa memasuki istana Shentong sama sekali. Jika Juhua bisa memasuki Aula Kekuatan Ilahi dan memperoleh kekuatan magis yang dahsyat, dia tidak akan menjadi abadi. Banteng tua hitam itu mendesah, aku ingin tahu kekuatan magis apa yang bisa dimiliki Long Wei. Adapun balai kekuatan gaib, banteng hitam tua itu tidak tahu kekuatan gaib apa yang terkandung di dalamnya. Ruang abu-abu yang luas itu tampak seperti kehampaan. Long Wei dan beruang kuning besar muncul entah dari mana. Long Wei melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa. Ini tempat terpenting di seluruh gua. Beruang besar berambut kuning itu menatap Long Wei dan mendesah, aku tahu keluargamu sedang terancam, tapi kau hanya punya satu kesempatan untuk masuk ke istana Shentong. Aku bahkan ingin menyarankan agar kau menunggu 5 tahun lagi. Setelah 5 tahun, ketika kau sudah lebih kuat, kembalilah dan masuk ke istana Shentong. Aku sudah memutuskan, kata Long Wei. Sekalipun semua kerabatmu sudah mati, itu tidak sepenting kesempatan ini. Beruang berambut kuning berkata, kau masih belum mengerti apa arti kekuatan magis yang terkandung dalam Aula Kekuatan Magis ini. Ada 7 kekuatan magis di Aula Kekuatan Magis ini. Jika kau mendapatkan kekuatan magis terkuat, kau akan dapat menjelajahi 3 alam di masa depan. Saat itu, tidak akan sulit bagimu untuk menemukan kerabatmu yang telah bereinkarnasi.
dan bahkan bagi mereka untuk membangkitkan ingatan masa lalu mereka. Beruang berambut kuning itu menatap Long Wei dan berkata dengan cemas, bakatmu adalah yang terkuat di antara semua keturunan sejak sang guru menciptakan istana air. Jangan sia-siakan bakatmu. Kukatakan padamu, kekuatan pertama dari 7 kekuatan magis di aula kekuatan sihir adalah peninggalan sang guru sendiri. 6 kekuatan magis lainnya ditinggalkan oleh 6 murid sang guru. Jika kau bisa mendapatkan kekuatan sihir sang master, di masa depan, kau akan mampu melampaui 3 alam dan menjadi makhluk surgawi, atau bahkan menjelajahi 3 alam. Beruang berambut kuning berkata dengan cemas, di masa depan, bahkan jika kau ingin mendirikan dinasti besar seperti dinasti Xia Agung yang telah berdiri selama ratusan juta tahun, itu bukanlah tugas yang sulit. Long Wei terkejut saat mendengar ini. Beruang besar berambut kuning itu awalnya tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi setelah dia menyadari domain pedang hujan, sikapnya jelas berubah. Kali ini dia akan menerobos masuk ke aula kekuatan ilahi, dan beruang besar berambut kuning itu jelas tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya ingin tahu dari mana pemilik generasi pertama berasal? Tanya Long Wei. Di masa lampau yang tak berujung, setelah Pangu menciptakan dunia, struktur 3 alam langit, bumi, dan manusia belum ditentukan, dan belum ada 3.000 dunia besar atau miliaran dunia kecil. Beruang berambut kuning itu menatap Long Wei, guru generasi pertama meninggalkan gua ini untuk mewariskan kekuatan magisnya. Meskipun guru tersebut memiliki 6 murid, tak satu pun dari mereka yang mencapai persyaratan guru dan mempelajari kekuatan magis agung itu. Setelah sang guru meninggalkan gua, dia menghilang tanpa jejak. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, termasuk perang besar antara dewa dan iblis di zaman kuno, lahirlah 3.000 dunia besar dan miliaran dunia kecil. Beruang besar berambut kuning itu memandang Long Wei, kebetulan sekali gua ini bersebelahan dengan dunia besar tempatmu berada. Beruang berambut kuning itu berkata dengan sungguh-sungguh bisa kukatakan padamu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kau hampir tidak bisa mendapatkan kekuatan sihir ketiga. Sedangkan untuk kekuatan sihir tuan, kau mungkin hanya mendapatkan kurang dari 1/10.000-nya. Long Wei tertegun. Dia sudah lama menduga bahwa pemilik generasi pertama Istana Air memiliki asal-usul yang luar biasa. Ada banyak harta karun ajaib yang murni di atas harta karun ajaib tingkat abadi di aula harta karun. Dari sini, kita bisa melihat asal-usul pemilik ini. Sekarang sepertinya pemilik ini mungkin juga orang penting di 3 alam. Apa yang dikatakan beruang besar berambut kuning itu benar. Hanya ada satu kesempatan untuk masuk ke aula kekuatan ajaib. Untuk mendapatkan kekuatan magis sebesar itu, hanya ada satu kesempatan ini. Kesempatan ini sungguh tak ternilai. Beruang besar berambut kuning itu berkata, kau melewatkan kesempatan ini. Jika kau ingin mendapatkan kesempatan ini lagi, kau harus menunggu hingga kau menjadi makhluk surgawi untuk bertemu dengan orang sekuat itu. Long Wei ragu sejenak dan bertanya, maaf, senior, kekuatan sihir apa yang perlu saya miliki untuk membunuh manusia sungguhan tingkat menengah wan siang itu? Kekuatan magis dari 3 yang pertama sudah cukup. Beruang besar berambut kuning itu berkata, jika kau bisa mendapatkan kekuatan magis agung peninggalan sang guru, kau akan memiliki kekuatan seperti pemurni tubuh iblis dan dewa istana ungu tahap akhir. Dengan kekuatan magis agung itu, kau bisa membunuh Wan Xiang Zhenren tingkat menengah itu hanya dengan satu gerakan. Namun, kekuatanmu saat ini untuk mendapatkan kekuatan magis agung ini mungkin kurang dari 1/10.000, jadi apa kau masih ingin menerobos masuk? Ini satu-satunya kesempatanmu untuk menerobos masuk. Aku akan masuk. Long Wei tidak ragu-ragu. Mungkin setelah 5 tahun, saya akan mampu memperoleh kekuatan magis yang besar, yang akan memungkinkan saya meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan, dan bahkan melakukan perjalanan melalui 3 alam untuk menemukan orang tua saya yang bereinkarnasi dan membangkitkan ingatan mereka tentang kehidupan lampau. Tetapi, kalaupun ingatan orang tua yang bereinkarnasi itu dibangkitkan, apakah mereka akan tetap menjadi diri mereka sendiri pada saat itu? Sekali Anda melewatkannya, Anda akan melewatkannya selamanya. Sekalipun aku tak bisa mendapatkan kekuatan magis sebesar ini, aku, Long Wei, masih bisa menjelajahi 3 alam di masa depan. Aku juga berpikir untuk bertemu Hakim Cui lagi di masa depan. Mata Long Wei dipenuhi semangat juang yang tak terbendung. Lagi pula, siapa bilang aku tak bisa mendapatkan kekuatan magis sebesar ini? Kemungkinannya kurang dari 1/10.000, tapi setidaknya bukan 0. Oh! Sekali kau melewatkannya, kau akan merindukannya selamanya. Beruang besar berambut kuning itu menggelengkan kepalanya dan menghilang ke dalam kehampaan. Dalam kekosongan kelabu ini, hanya Long Wei yang tersisa. Tak ada yang lain di ruang abu-abu ini. Long Wei menginjak gas abu-abu di bawah kakinya seolah-olah ia sedang menginjak tanah. Di mana tepatnya ujian di aula kekuatan ilahi? Long Wei melihat sekeliling, dan tiba-tiba dengan suara wus. Sebuah prasasti hitam besar muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah. Ada sekitar 100 karakter dewa dan iblis yang tersusun rapat di prasasti hitam besar ini. Gunakan kekuatan dewa dan iblis. Anda dapat memilih senjata apapun di sebelahnya. Bunuh saja. Kekuatan mistik adalah keterampilan membunuh yang paling hebat.
Semakin banyak prajurit yang kau bunuh, semakin kuat kekuatan sihir yang akan kau dapatkan. Jika kau membunuh terlalu sedikit, kau bahkan tidak akan mendapatkan kekuatan sihir ketujuh. 7 kekuatan sihir itu ada di sana. Bunuhlah sebanyak yang kau mau. Saat kau jatuh dan tubuhmu hancur berkeping-keping, ujian aula kekuatan sihir akan berakhir. Melihat tulisan-tulisan dewa dan iblis pada prasasti raksasa itu, sebuah meja besar muncul entah dari mana tak jauh dari prasasti gelap itu. Sejumlah besar senjata diletakkan di atas meja, termasuk ratusan pedang, ratusan pisau, ratusan senapan, ratusan tongkat. Senjata-senjata itu tersusun rapat di atas meja. Aku benar-benar bisa memilih apapun yang aku mau. Long Wei terkejut dengan banyaknya senjata di sana. Long Wei tidak berani ragu. Sikat. Sikat. Dia bahkan mengambil 2 pedang panjang yang sama panjangnya dengan pedang Bei Ming. Long Wei ragu sejenak, hanya menggunakan keterampilan pedang dan domain pedang hujan tidak terlalu menguras pikiranku. Tiba-tiba, sejumlah besar pedang kecil di atas meja beterbangan, totalnya 9 pedang. Dalam ujian ini, beruang berambut kuning hanya mengatakan bahwa ia tidak diizinkan menggunakan metode pemurnian ki dan jiwa, adalah sesuatu yang dimiliki semua makhluk hidup. Tentu saja, pikiran ilahi yang dihasilkan oleh jiwa yang kuat tidak dapat digunakan sebagai metode pemurnian ki. Aku mengendalikan 9 pedang ini dengan kekuatan spiritualku. Meskipun kekuatan mereka lebih lemah, setidaknya mereka bisa memberikan bantuan, pikir Long Wei dalam hati. Pertempuran ini, ia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kekuatan magis yang lebih tinggi. Sekalipun ia mendapatkan kekuatan magis ke-6 atau ke-7, ia tetap tidak akan mampu membunuh Master Suli. Yang paling fatal adalah beruang berambut kuning maupun monumen gelap itu tidak memberitahunya berapa banyak yang harus ia bunuh untuk mendapatkan kekuatan magis ketiga. Atau berapa banyak yang harus ia bunuh untuk mendapatkan kekuatan magis pertama. Begitu Long Wei memilih pedang, gas abu-abu di kehampaan sekitarnya mulai mengembun dengan cepat dan berubah menjadi makhluk humanoid. Ini. Jantung Long Wei menegang. Makhluk-makhluk humanoid ini sangat kuat, dengan 3 mata yang memancarkan cahaya tajam, dan hampir telanjang, kecuali celana pendek dan rok yang melingkari pinggang mereka. Mereka semua memiliki sedikit lemak di tubuh mereka, dan memegang senjata di tangan mereka, beberapa kapak, beberapa tongkat panjang, dan beberapa palu godam. Napas mereka bagaikan guntur, langkah kaki mereka membuat bumi bergetar, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang dahsyat dan ganas. Dalam sekejap mata, ratusan monster humanoid ini berkumpul dari segala arah. Apakah ini orang kuat yang disebutkan di prasasti hitam? Long Wei terkejut. Ia telah membaca banyak buku, dan ada beberapa legenda di dalamnya. Menurut legenda, beberapa orang kuat akan memiliki beberapa orang kuat di bawah kursi mereka. Yang disebut orang kuat adalah mereka yang melakukan kerja keras, seperti penjaga gerbang, orang kuat pembawa tripod, orang kuat penjaga gunung, dan bahkan orang kuat pembawa gunung dan orang kuat pejalan kaki di laut. Mereka melakukan hal yang berbeda, memiliki nama yang berbeda, dan tentu saja kekuatan mereka sangat bervariasi. Konon, para pegulat bukanlah makhluk hidup, melainkan pelayan dengan kecerdasan sederhana yang diciptakan oleh makhluk-makhluk kuat. Tentu saja, jika beberapa makhluk kuat mengabdi kepada makhluk kuat lain dan bersedia disebut pegulat, hal itu juga dimungkinkan. Namun, beberapa pegulat biasa, yang jumlahnya sangat banyak, tidak dianggap makhluk hidup. Membunuh, bunuh. Ratusan prajurit ganas yang memegang senjata mereka melangkah di atas awan dan kabut, berubah menjadi pusaran angin, dan langsung membunuh Long Wei. Mereka meneriakkan kata bunuh dalam bahasa dewa dan iblis, dan ketiga mata mereka yang penuh cahaya pembunuh tertuju pada Long Wei. Terlebih lagi, kecepatan mereka luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Long Wei dari jarak 100 kaki. Mati. Hujan turun deras, menutupi area seluas beberapa ratus kaki di sekitarnya. Hujan seketika menjadi setajam pisau, dan ribuan pisau mengiris para prajurit. Hujan yang mengandung misteri tahu itu sangat dahsyat. Para prajurit melolong saat mereka terpotong-potong, lalu berubah menjadi kabut dan menghilang di antara langit dan bumi. Sejumlah besar pria kuat masih berkumpul di kejauhan, lebih banyak dari sebelumnya. Bunuh. Long Wei tidak ragu-ragu dan mengendalikan hujan untuk menyerang dan membunuh orang-orang kuat ini. Domain pedang hujan adalah wilayah Tao, dan merupakan pemahaman seseorang terhadap Tao. Hujan adalah berkumpulnya kekuatan langit dan bumi. Ini tidak dapat dianggap sebagai metode penyempurnaan ki. Ekspresi Long Wei sedikit berubah. Para pegulat semakin kuat. Mereka lebih cepat, tubuh mereka lebih kuat, dan bahkan kemampuan kapak dan palu mereka pun meningkat. Jelas lebih sulit bagiku untuk membunuh orang-orang kuat ini melalui domain pedang hujan. Di ruang abu-abu ini, orang-orang kuat terus berkumpul, dan Long Wei mengandalkan domain pedang hujan untuk membunuh mereka tanpa pandang bulu, sehingga kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam 5 tarikan napas, Long Wei membunuh ribuan orang kuat dalam lebih dari 10 ronde. Mencicit,
Mencicit, mencicit. Hujan membelah tubuh kekar para lelaki itu, meninggalkan bekas luka di tubuh kekar mereka, tetapi tidak dapat lagi membunuh mereka. Mengandalkan domain pedang hujan saja tidak cukup. Cahaya tajam melintas di mata Long Wei. Pertama, bunga teratai air dan api yang mekar mengembun di tengah hujan di sekitarnya. Bunga teratai air dan api raksasa yang mekar ini mencekik para prajurit kuat dengan ganas. Para prajurit kuat juga mengandalkan senjata untuk melawan dan menghindar, tetapi beberapa dari mereka tetap mati. Sikat, sikat, sikat. 9 cahaya pedang juga menerobos udara. Inilah 9 pedang yang dikendalikan oleh pikiran Long Wei. Di bawah kendali pikirannya, ke-9 pedang ini menampilkan jurus pedang terkuat Long Wei, hujan sutra menjadi garis. Alasan mengapa hanya 9 pedang yang dipilih adalah karena untuk menampilkan teknik pedang yang kuat, pikiran Long Wei tidak dapat mengendalikan terlalu banyak pedang. Hua layaknya memotong melon dan sayuran, pikiran suci mengendalikan pedang-pedang ini, dan kekuatannya baru berada di tahap awal Purple Mansion. Namun, dengan mengandalkan ilmu pedang dan domain pedang hujan, pedang-pedang ini sangatlah kuat. Pedang itu berkilat, dan sejumlah besar orang kuat terpotong menjadi 2 lalu berubah menjadi kabut. Dengan bantuan domain pedang hujan, teratai air dan api, serta pikiran dewa untuk mengendalikan pedang, Long Wei membantai orang-orang kuat itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Long Wei mengandalkan jimat tanpa jejak Wan Li untuk mencapai danau ular bersayap dan kemudian memasuki istana air. Nyatanya, perjalanan itu hanya butuh waktu singkat. Satu-satunya yang sedikit lebih lama adalah percakapannya dengan beruang berambut kuning, yang kurang dari secangkir teh. Saat Long Wei membantai para prajurit di aula kekuatan ilahi. Gunung Niu Jiao, setengah jalan mendaki gunung. Yichuan, hati-hati di perjalanan ini. Long Jiuhuo menatap Long Yichuan, cobalah menunda waktu sebanyak mungkin. Kita hanya berlima yang tersisa sekarang, tapi kita perlu menunda selama 2 hari. Meskipun kamu sakit, usahakan untuk menunda selama mungkin. Saya mengerti. Long Yichuan mengangguk. Dia memandang Bai Shuizi yang berdiri di sampingnya, dan Bai Shuizi dengan lembut menyenggol Long Yichuan dengan kepalanya, tampak sangat enggan untuk pergi. Xiao Bai. Long Yichuan dengan lembut membelai Bai Shuizi. Orang tua Long Yichuan meninggal dunia lebih awal, dan orang-orang yang memegang posisi tertinggi di hatinya adalah istri, putra, dan saudara lelakinya, Xiao Bai, yang hidup dan mati. Xiao Bai telah bersamanya jauh lebih lama daripada istri dan putranya. Hanya Xiao Bai yang mengikutinya selamanya. Ayo berpetualang bersama. Sekalipun kematian sudah di depan mata, aku takkan mundur. Aku pergi. Long Yichuan menundukkan kepalanya dan mencium kepala Bai Shuizi dengan lembut. Ada air mata di mata Bai Shuizi. Long Yichuan kemudian berbalik dan bergegas masuk ke lorong tempat energi gelap dipisahkan. Bai Shuizi memperhatikan kepergian Long Yichuan. Ia ingin menemani Long Yichuan, tetapi begitu Long Yichuan melakukan teknik terlarang, kekuatannya akan melonjak, dan dengan bantuan formasi pengunci langit naga hitam, kekuatannya akan semakin menakjubkan. Ia, makhluk roh yang sempurna sejak lahir, hanya akan menjadi beban. Dia tahu bahwa dirinya adalah beban dan perjalanan ini berbahaya, tetapi dia tetap datang karena dia tahu bahwa saudara terpentingnya, Long Yichuan, akan mati kali ini. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Bai Shuizi, kata Long Jiuhuo. Bai Shuizi berbalik dan menatap pemimpin klan Long Jiuhuo. Hanya tersisa 5 orang di klan Longku, dan kita hampir tidak mampu mempertahankan formasi pengunci surga naga neter. Long Jiuhuo berkata, setelah Yichuan mati, akan tersisa 4 orang. Formasi pengunci surga naga neter tidak lagi mampu mempertahankan kekuatan terkuatnya. Aku punya sedikit cairan esensi peninggalan Long Wei. Kau bisa menggunakannya untuk mencoba menerobos. Jika kau bisa menerobos dan menjadi iblis agung Istana Ungu, setelah Yichuan mati, kau akan menggantikannya. Terjebak dalam formasi terlarang, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Karena Anda akan mati, lebih baik Anda mati dengan cara yang lebih menyenangkan. Raungan. Bai Shuizi mengangguk pelan dan langsung memegang botol giok itu di mulutnya. Saat itu, Long Wei menghabiskan sekitar sepertiga cairan Yuan, menerobos ke Istana Ungu, dan mengkonsolidasikan tahap awal Istana Ungu. Long Wei tidak menyia-nyiakan cairan Yuan yang tersisa, melainkan menyerahkannya kepada ketua klan. Ada hasrat di mata Bai Shuizi. Ia ingin menerobos. Ia ingin membantu tuannya, kakak laki-lakinya, dan kerabat terpentingnya di dunia ini. Di Istana Air, di luar gerbang Istana Kekuatan Ilahi, sapi hitam tua dan beruang besar berambut kuning keduanya ada di sana. Oh, desah beruang besar berambut kuning. Kakak, ada apa? Tanya sapi tua berkulit hitam itu. Sesuai dugaanku. Beruang berambut kuning itu mendesah, aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk Long Wei. Satu-satunya yang benar-benar memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kekuatan magis peninggalan sang guru. Jiwanya kuat, dan ia dapat mengendalikan benda-benda dengan pikirannya.
Pemahamannya tentang Tao juga sangat tinggi, dan ia telah mencapai ranah Tao. Dengan bantuan domain pedang hujan dan pengendalian benda-benda dengan pikirannya, ia menyapu bersih dan membunuh banyak sekali orang kuat. Tetapi sekarang orang-orang kuat itu semakin kuat, dan ia semakin lelah. Bahkan jika ia menggunakan 2 pedang untuk bertarung, itu tetap sangat sulit. Jika kita menunggu 5 tahun lagi, saya khawatir Cimingjiu Tiantunya akan mampu mencapai tingkat ke-8 atau bahkan ke-9. Dengan kecepatan pemahamannya tentang Tao yang semakin meningkat, dalam 5 tahun, pemahamannya juga akan mengalami kemajuan pesat. Tubuh sucinya lebih kuat, dan pemahamannya tentang Dao lebih tinggi. Pada saat itu, dia bisa saja mendapatkan kekuatan dan metode magis peninggalan sang guru. Sayang sekali, sayang sekali. Beruang besar berambut kuning itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bagaimana dengan dia? Tanya sapi tua hitam itu dengan cemas. Dia membunuh dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, dia telah membunuh puluhan ribu prajurit. Tapi dilihat dari kekuatannya, dia bahkan lebih sulit untuk mendapatkan kekuatan sihir ketiga. Beruang kuning besar itu menggelengkan kepalanya. Untuk kekuatan sihir pertama, dia jauh tertinggal. Sayang sekali. Kalau kita menunggu 5 tahun lagi. Ya, tapi dia tidak mau menunggu selama 5 tahun. Sapi tua hitam itu pun mendesah. Di kehampaan kelabu, orang-orang kuat terus berkumpul. Mereka garang dan kejam, tak kenal takut mati, memegang palu godam, tombak, kapak, dan senjata lainnya, serta mengucapkan kata-kata dewa dan iblis kuno bunuh dari mulut mereka. Hujan itu seperti tirai. Lapisan demi lapisan dinding air membelenggu orang-orang kuat ini. Kini, hujan di domain pedang hujan tak lagi mampu membunuh orang-orang kuat itu, melainkan hanya mampu menahan dan memengaruhi kecepatan mereka semaksimal mungkin. Swiss! Wow! Paf! 9 cahaya pedang terlihat beterbangan. Beberapa pegulat meninggal dengan cara kepalanya ditusuk, beberapa dipotong menjadi 2, dan beberapa dipenggal. Mati. Long Wei memegang 2 pedang di tangannya dan melancarkan kekuatan magis Wind Wing Escape, dan sayap yang dibentuk oleh kekuatan Qiming muncul di belakangnya. Inilah wujud sebenarnya dari Wind Wing Escape. Untuk menyembunyikan kepemilikan kekuatan magis ini, klan Yuchi memerintahkan para pengikut suku untuk mengenakan sayap magis saat melancarkannya, agar kekuatan magis tersebut tidak terlihat. Kekuatan supranatural sesungguhnya tidak memerlukan penggunaan senjata ajaib. Swoosh! Long Wei secepat hantu, menggambar busur. Saat bayangannya lewat, kedua pedang di tangannya juga berubah menjadi 2 busur cahaya pedang. Babatan. Kedua baris orang kuat itu langsung terpotong menjadi 2, dan masing-masing mati, lalu kabut pun menghilang. Bunuh. Kemanapun Long Wei lewat dengan 2 pedang di tangan, orang-orang kuat itu tumbang satu demi satu. Semakin sulit. Wajah Long Wei menunjukkan kecemasan. Domain pedang hujan dan teratai air dan api tidak bisa lagi membunuh mereka. Dengan kekuatan suci yang mengendalikan 9 pedang, setiap pedang hanya bisa membunuh 1 prajurit saja. Seperti di awal, 9 pedang yang dikendalikan oleh kesadaran ilahi, semuanya menyapu area yang luas. Sekarang setiap pedang ditujukan untuk membunuh 1 orang pada satu waktu. Hanya kamu yang asli yang bisa membunuh seluruh baris dengan 1 pukulan. Para prajurit terus gugur, dan prajurit yang lebih kuat terus lahir di kehampaan kelabu ini. Para prajurit yang baru lahir memiliki aura yang lebih kuat dan lebih ganas. Swiss! 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 9 pedang terbang itu meninggalkan luka pada prajurit yang meraung, tetapi prajurit itu tetap menyerbu ke arah Long Wei. Akhirnya tiba juga. Momen ini akhirnya tiba. Para prajurit baru ini tak bisa lagi dibunuh hanya dengan mengendalikan pedang hanya dengan pikiran. Long Wei menggertakkan giginya, lalu berubah menjadi aliran cahaya berulang kali. Kedua pedang di tangannya meraung dan membunuh sekelompok prajurit. Saat ini, hanya pedang tajam di tangannya yang bisa membunuh para prajurit itu. Lagi pula, kekuatan kesadaran ilahi untuk mengendalikan pedang hanya setara dengan tahap awal Purple Mansion. Kekuatan pemurnian tubuh dewa dan iblis Long Wei setara dengan pemurnian tubuh dewa dan iblis dari Istana Ungu terdahulu. Kekuatannya 2 alam kecil. Kedua pedang yang dipegang dewa secara alami lebih tajam dan kuat. Membunuh. Long Wei berusaha sekuat tenaga untuk membunuh. Beruang besar berambut kuning di luar pintu kuil kekuatan ilahi tahu betul apa yang terjadi di dalam. Perjuangan terakhir. Beruang berambut kuning itu mendesah. Long Wei hampir kalah. Apakah dia akan kalah? Tanya banteng tua hitam. Bisakah dia mendapatkan kekuatan sihir ketiga? Beruang berambut kuning itu menggelengkan kepalanya. Masih agak pendek. Domain pedang air hujan, objek pengendali pikiran, dan metode lainnya sekarang tidak berguna. Dia hanya bisa mengandalkan 2 pedang di tangannya untuk membunuh. Ilmu pedangnya luar biasa, terutama kedua pedang yang saling menopang, jadi dia bisa bertahan sebentar. Tetapi apakah dia bisa mendapatkan kekuatan sihir ketiga sangat berbahaya dan sulit dipastikan. Aduh. Sapi hitam tua itu pun tak berdaya. Hampir sampai, sebentar lagi akan keluar. Beruang kuning besar itu menggelengkan kepalanya.
Sayang sekali, dia punya peluang besar untuk mendapatkan kekuatan magis sang guru. Di Gunung Niu Jiao, setengah jalan mendaki gunung, Ji Jiuhuo terus-menerus merasakan segala sesuatu di seluruh formasi. Ia mengkhawatirkan dua hal, satu adalah serangan diam-diam Long Yichuan terhadap orang-orang di Gunung Naga Salju, dan yang lainnya adalah terobosan Bai Shuize. Yichuan benar-benar pintar. Mata Long Jiuhuo tersenyum, tetapi dengan sedikit kesedihan. Bakat dan bakatnya jauh lebih kuat daripada Liu Zhen. Saat itu di Laut Utara, dia sudah berada di tahap tengah Purple Mansion. Jika dia tidak mengalami bencana itu di sepanjang jalan, aku khawatir dia hampir mencapai kesempurnaan Purple Mansion sekarang. Jika tidak ada monster seperti Long Wei, Long Yichuan tentu akan menjadi jenius langka di keluarga Long. Pertempuran ini adalah pertempuran terakhir Yichuan dalam hidupnya. Long Jiuhuo menyaksikan momen paling gemilang dalam hidup Long Yichuan. Tiba-tiba, aura yang kuat dan misterius muncul tidak jauh dari sana. Tetapi tak lama kemudian aura misterius itu surut. Bai Shuize. Long Jiuhuo menunjukkan ekspresi gembira. Dia berhasil. Dia berhasil? Bai Shuize adalah binatang suci yang dikenal karena kecerdasannya. Long Yichuan memberitahu Long Jiuhuo bahwa saudaranya, Bai Shuize, sangat cerdas dan memiliki level yang tinggi. Ia telah lama memenuhi persyaratan untuk mencapai level Purple Mansion. Tetapi sebagai binatang suci, ia perlu mengumpulkan lebih banyak energi untuk mencapai level tersebut. Itulah sebabnya Long Jiuhuo memberikan botol giok itu kepada Bai Shuize kali ini. Mengambil risiko, tetapi siapa sangka itu benar-benar akan berhasil. Ini dia. Long Jiuhuo menoleh dan melihat. Seorang pria berpakaian putih datang. Rambutnya panjang seputih salju, mencapai pinggangnya. Wajahnya sangat mirip dengan Long Yichuan. Ada sedikit kelembutan di matanya. Jika Long Yichuan adalah gletser berusia 1000 tahun yang membuat orang merasa acuh tak acuh, maka pria di depannya seperti angin musim semi yang membuat orang merasa ramah. Bai Shuize. Long Yichuan bertanya dengan heran saat melihat pria berpakaian putih dan berambut putih di depannya. Tentu saja dia tahu bahwa orang di depannya adalah binatang suci Bai Shuize, tetapi dia terkejut dengan penampilan Bai Shuize. Perlu dicatat bahwa penampilan ditentukan oleh pikiran, dan penampilan beberapa monster besar setelah transformasi bukanlah seperti yang mereka inginkan. Penampilan mereka setelah transformasi berada di luar kendali mereka. Semuanya tergantung pada hati. Beberapa monster terlihat dingin dan muram setelah bertransformasi. Beberapa terlihat sombong, beberapa terlihat jelek, beberapa terlihat menggoda, semuanya tergantung hati. Dia sangat mirip Yichuan. Orang yang tidak mengenalnya akan mengira dia adalah saudara Yichuan. Ini menunjukkan betapa pentingnya Yichuan di hatinya. Long Jiuhuo berpikir dalam hati. Juga, tidak ada permusuhan atau kejahatan di alisnya seperti monster lainnya. Sebaliknya, dia sangat damai. Menghadapinya, orang-orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Sepertinya Bai Shuize memiliki hati yang luar biasa terhadap Taoisme. Binatang mitos Bai Shuize dikenal karena kecerdasan dan kemampuannya belajar. Konon, ia memiliki jejak darah dari dewa dan iblis kuno Bai Ze. Sebagai makhluk dewa, mereka biasanya memiliki beberapa bakat dan kemampuan khusus, seperti ular hijau langit, yang dapat menembus kehampaan. Namun, makhluk dewa Bai Shuize tidak memiliki bakat atau kemampuan apapun. Jika Anda bersikeras mengatakan bahwa ia memiliki bakat atau kemampuan apapun, maka bakatnya adalah cerdas dan pandai belajar. Ketua. Bai Shuize menatap Long Jiuhuo. Bai Shuize, kata Long Jiuhuo, konon Bai Shuize sangat cerdas. Kali ini keluarga Longku sedang menghadapi situasi genting. Aku ingin tahu apakah kau punya solusi? Binatang suci Bai Shuize relatif umum, tetapi yang bisa mencapai level Purple Mansion sangat langka. Ini pertama kalinya Long Jiuhuo melihatnya. Kita terjebak dalam formasi terlarang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bai Shuize menggelengkan kepalanya pelan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melawanmu. Ji Jiuhuo bertanya lagi, apakah keahlianmu? Saya suka mempelajari formasi, kata Bai Shuize lembut. Saudara Yichuan juga membantu saya mengumpulkan beberapa buku formasi di masa lalu. Dan saudari Sui juga memberi saya beberapa buku formasi. Saya biasanya mempelajari formasi dan telah memperoleh banyak hal. Ji Jiuhuo sedikit kecewa. Pembentukan? Sekarang keluarga Long telah menyiapkan formasi pengunci langit naga neter. Apa gunanya bahkan jika Bai Shuize terbiasa dengan formasi itu? Saya juga punya beberapa bendera formasi tingkat rendah yang digunakan untuk menyimpulkan formasi saat itu, kata Bai Shuize. Gunakan bendera formasi ini dan susun di sekitar orang-orang di Gunung Suelong. Saya juga bisa membuat urat energi bawah tanah lebih rumit, sehingga meningkatkan kesulitan deduksi Nong Zidao. Apa? Long Jiuhuo terkejut. Kau bisa. Long Jiuhuo benar-benar terkejut. Jika dia orang luar, dia mungkin tidak akan mengerti arti kata-kata Bai Shuize. Tapi Long Jiuhuo sendiri ahli dalam formasi. Kau harus tahu bahwa formasi yang berbeda memiliki efek yang berbeda pada kekuatan langit dan bumi.
Mereka jelas dibedakan satu sama lain, seperti formasi ilusi kabut hitam dan formasi pengunci langit naga neter yang sebelumnya tumpang tindih. Tetapi ketika Nong Zidao menyimpulkan, formasi ilusi kabut hitam sama sekali tidak berpengaruh pada Nong Zidao. Kedua formasi itu mengarahkan kekuatan langit dan bumi dengan cara yang sangat berbeda, jadi secara alami mereka tidak berdampak satu sama lain. Untuk mempengaruhi, perlu membiarkan formasi lain untuk memandu kekuatan langit dan bumi, yang sangat mirip dengan labirin energi gelap, dan mereka bahkan mungkin saling membingungkan. Untuk mencapai langkah ini tidak kalah sulitnya dengan memecahkan labirin energi gelap. Kau, Long Jiuhuo menatap Bai Shuizi dengan kaget, lalu menjadi sangat bersemangat, kalau kau bisa, labirin ki gelap akan semakin sulit ditembus. Mungkin kita bisa menundanya selama 2 hari. Tatapan Bai Shuizi samar-samar berdasarkan kecepatan Nong Zidao menghancurkan energi gelap formasi cakar naga sebelumnya. Bahkan jika aku bisa memengaruhinya, apakah aku bisa menundanya selama 2 hari tergantung pada keberuntungan. Saya juga punya beberapa bendera formasi di sini. Apakah Anda membutuhkannya? Tanya Long Jiuhuo. Itu hanya untuk mengaktifkan urat energi bawah tanah, bukan untuk bertarung, jadi bendera formasi non-entry level saja sudah cukup, kata Bai Shuizi, dan aku sudah lama mempelajari bendera formasi non-entry level ini, jadi aku lebih mengenalnya. Baiklah, cepat pergi. Long Jiuhuo bersemangat. Pria berpakaian putih dan berambut putih itu berjalan menyusuri lorong yang dipisahkan oleh energi gelap, lalu tubuhnya berubah menjadi kabut dan mengembun menjadi binatang suci Bai Shuizi. Bagi monster, mereka lebih terbiasa berubah ke wujud aslinya. Luar biasa, luar biasa. Mata Long Jiuhuo dipenuhi rasa ingin tahu. Konon, Bai Shuizi adalah binatang suci yang terkenal karena kecerdasannya. Aku tak menyangka setelah mempelajari formasi ini, prestasinya akan setinggi ini. Xiao Bai. Long Yichuan, memegang jimat Tao, menatap anjing besar seputih salju yang muncul di sampingnya dengan terkejut. Anjing besar seputih salju itu dengan cepat berubah menjadi seorang pria berbaju putih dan berambut putih. Kau sudah membuat terobosan? Long Yichuan terkejut sekaligus senang. Melihat pria di depannya yang tampak sangat mirip dengannya namun bertemperamen lebih lembut, Long Yichuan merasakan keintiman dari lubuk hatinya. Ini adalah saudaranya, saudara seumur hidup. Bai Shuizi menatap Long Yichuan dengan air mata berlinang. Ini mungkin pertempuran terakhir antara kau dan aku dalam hidup ini. Dalam pertempuran ini, kita akan berjuang berdampingan. Baiklah. Long Yichuan juga memeluk Bai Shuizi, air mata menggenang di matanya. Berjuanglah berdampingan. Bai Shuizi tersenyum. Berjuang dan mati bersama Big Brother itu sudah cukup. Di dalam aula kekuatan ilahi istana air, dalam kehampaan kelabu. Tertawa. Darah berceceran di mana-mana. Hanya Long Wei yang bisa berdarah di sini, dan orang-orang kuat yang terbunuh berubah menjadi kabut. Bunuh. Long Wei memegang 2 pedang dan bertarung sekuat tenaga. Pedang tajam di tangannya langsung menangkis palu godam orang kuat berikutnya. Kemudian, ia menusukkannya ke depan dan menusuk kepala orang kuat gemuk itu. Pria kuat gemuk yang memegang palu godam dan mengenakan rok tempur itu berubah menjadi kabut. Membunuh. Bunuh. Mata Long Wei berkobar, api tekad. Namun, ada begitu banyak orang kuat di sekitarnya. Masing-masing dari mereka tidak kalah kuat dari Dong Ziki. Dan Long Wei hanya bisa membunuh 1 orang kuat pada satu waktu. Namun, orang-orang kuat itu terus berdatangan satu demi satu, dan mereka mengepungnya begitu rapat hingga hampir menenggelamkan Long Wei. Darah bercucuran, dan teratai air dan api masih mekar di sekitar Long Wei. Dan Long Wei sendiri masih bertarung. Aku harus mendapatkan 3 kekuatan magis pertama. Long Wei ingat roh gua itu pernah berkata sebelumnya bahwa ia hampir tidak bisa mendapatkan kekuatan magis ketiga dengan menerobos masuk ke aula kekuatan magis. Meskipun roh gua, beruang berambut kuning, sangat kuat, ia hanya bisa membuat prediksi samar dan tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa Long Wei akan mampu mendapatkan kekuatan magis ketiga. Artinya, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, sulit untuk mengatakan apakah ia bisa mendapatkan kekuatan magis ketiga. Dalam hal ini, Long Wei harus berjuang. Membunuh. Dalam benak Long Wei, dia teringat jelas pada pemimpin klan yang cerdik, Long Jiuhuo, Nenek Ying yang mengancamnya dengan bunuh diri, pelayan setia asing yang mengikuti Nenek Ying, Long Liuzhen yang bersemangat tinggi, dan tentu saja ayahnya Long Yichuan yang tampak seperti gunung es tetapi sebenarnya sangat penyayang, dan Paman Bai yang mencintainya sejak dia masih kecil. Aku ingin kamu hidup. Ayah, Paman Bai, ketua klan, kalian semua harus bertahan hidup. Long Wei menatap orang-orang kuat yang menyerbu ke arahnya satu demi satu, dan hanya ada satu kata di benaknya, bunuh. Membunuh. Hancurkan semua rintangan. Apa yang ingin aku lindungi dan apa yang ingin aku hargai, tak seorang pun dapat mengambilnya. 9 pedang yang dikendalikan oleh pikiran ilahi berusaha sekuat tenaga untuk melawan di sekitar Long Wei. 9 pedang berusaha sekuat tenaga untuk membantu Long Wei. Tetapi para prajurit kuat yang bergejolak di sekitarnya terus meraung dan mengepung Long Wei. Perjuangan Long Wei semakin melemah, tetapi tatapannya semakin liar dan penuh tekad.
Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia mengerti hatinya. Ledakan. Terdengar suara keras di seluruh jiwa. Persis seperti suara saat Pangu menciptakan dunia. Kesadaran ilahi Long Wei, yang awalnya mengendalikan 9 pedang, memantulkan setiap pria kuat di sekitarnya dengan sangat jelas, bahkan kulit dan rambut mereka pun terlihat jelas. Prasasti batu hitam tak jauh dari sana dan sejumlah besar senjata yang diletakkan di atas meja besar semuanya tertutup. Seolah-olah, Long Wei memiliki mata ekstra, dan dengan mata ini dia dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas, hingga ke detail terkecil. Kesadaran spiritual. Long Wei langsung mengerti. Jiwaku telah berubah ke tingkat yang benar-benar baru. Para pembudidaya Purple Mansion biasanya melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan. Kebanyakan Wanxiang Zhenren dapat menampilkan pikiran kedewaan mereka dan mengendalikan objek. Hanya roh primordial Tao yang dapat membuka mata ketiga dan menyingkapkan kesadaran ilahi. Dimanapun kesadaran ilahi menyelimuti, setiap detailnya tampak jelas, seolah-olah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Perkembangan jiwa sangatlah sulit, dan dalam perjalanan menuju kultivasi abadi, jiwa sangatlah penting. Hanya ketika jiwa cukup kuat, ia dapat mengendalikan Yuanli yang semakin kuat dan bergejolak. Jika seorang manusia memiliki Yuanli abadi, hanya ada satu hasil, ia tidak dapat mengendalikan Yuanli, menyebabkannya mengamuk dan menghancurkan tulang-tulangnya, lalu mati. Jiwa perlu berkembang melalui visualisasi, pencerahan, tubuh kuat yang memberi umpan balik kepada jiwa, dan penempaan kemauan seseorang. Menempa kemauanmu juga dikenal sebagai menempakan hatimu. Long Wei telah mencapai tingkat pikiran ilahi ketika ia berusia 11 tahun. Dalam 5 tahun berikutnya, kemajuan pencerahan Long Wei bahkan lebih menakjubkan, dan ia bahkan mencapai alam Tao. Jelas, hal itu sangat bermanfaat bagi jiwanya. Terlebih lagi, dia baru saja mencapai tingkat kelahiran kembali dengan meneteskan darah dalam pemurnian tubuh dewa dan iblisnya, dan sekali lagi memberi umpan balik kepada rohnya. Selain itu, selama 5 tahun terakhir, saya telah memvisualisasikan diagram Nua setiap hari, dan kemajuan saya pesat. Dan hari ini, Long Wei pertama kali bertempur di Gunung Niu Jiao, menyaksikan sukunya memutuskan untuk bertarung sampai mati, dan bahkan terpaksa melarikan diri sendirian. Ia bahkan mengikuti ujian di aula kekuatan ilahi untuk mendapatkan 3 kekuatan ilahi teratas. Semua yang ia alami hari ini, adalah ujian dan penempaan tekad Long Wei. Dalam situasi genting, tekadnya menjadi semakin kuat. Hati Tao menjadi lebih murni, lebih kokoh dan lebih lengkap. Inti dari Tao dan kehendak adalah untuk jiwa, seperti disiplin militer suatu pasukan. Kelompok prajurit yang sama, jika mereka memiliki disiplin militer yang ketat, efektivitas tempur mereka akan jauh lebih tinggi. Jika disiplin militernya longgar, efektivitas tempur mereka akan jauh lebih buruk. Hal yang sama berlaku untuk hati dan kehendak Tao. Jiwa yang sama. Ketika tekad kuat, seorang kultivator dapat mengerahkan kekuatan yang dahsyat. Sekalipun kekuatan Yuan terlalu kuat, tekad masih dapat memobilisasi kekuatan Yuan secara paksa. Namun, ketika tekad lemah, kekuatan Yuan dalam tubuh terlalu kuat dan tidak dapat dimobilisasi. Bahkan sihir jimat sederhana pun dapat membunuhnya. Oleh karena itu, bagi mereka yang mengamalkan Taoisme, sangat penting untuk mengasah hati Tao mereka. Semakin sempurna dan murni hati Tao mereka, semakin jauh mereka dapat melangkah di jalan Taoisme. 5 tahun pencerahan. 5 tahun visualisasi. Peningkatan pelatihan tubuh dewa dan iblis. Semua ini telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi saya. Hari ini, saya telah mengasah hati Dao saya, yang memungkinkan saya membuat terobosan dalam sekejap, membuka mata ketiga saya, dan mengungkapkan kesadaran spiritual saya. Sebuah pupil vertikal tiba-tiba muncul di antara kedua alis Long Wei. Pupil vertikal ini adalah jalan menuju jiwa di lautan kesadaran. Seolah-olah jiwa Long Wei sedang melihat keluar melalui pupil vertikal tersebut. Kemanapun mata surgawi memandang, Long Wei dapat melihat sekilas bahwa orang-orang kuat itu hanyalah gumpalan arus udara. Tutup. Pupil vertikal di antara alis Long Wei tertutup. Setelah mata surgawi terbuka, beberapa iblis dan hantu dapat dengan mudah terlihat, bahkan jika mereka menggunakan beberapa teknik transformasi tingkat lanjut. Indera ketuhanan dapat mencakup area yang sangat luas dan menjelajahinya dengan jelas. Bahkan jika itu adalah susunan labirin, indera ketuhanan dapat menjelajahinya dengan cermat dan tidak akan membingungkan Long Wei sama sekali. Secara umum, formasi, terutama yang bersifat psikedelik, percuma saja bertemu dengan seorang kultivator dengan kesadaran ilahi. Tentu saja, ada formasi-formasi kuat yang dapat menipu kesadaran ilahi, tetapi setidaknya sebagian besar Wanxiang Zhenren tidak memiliki formasi semacam itu. Wow! Kekuatan 9 pedang yang awalnya dikendalikan oleh kesadaran ilahi tiba-tiba meningkat. 9 cahaya pedang melesat lewat, dan barisan pria kuat terbelah 2. Kepala-kepala beterbangan, tubuh-tubuh hancur, dan semuanya berubah menjadi kabut. Bunuh, bunuh, bunuh. Long Wei menunjukkan kegembiraannya. Kemarilah, semuanya.
Long Wei menatap meja di kejauhan. Ada banyak senjata di atas meja. Ia melihat pedang-pedang beterbangan satu demi satu. Hampir 100 pedang beterbangan, dan masing-masing berubah menjadi aliran cahaya pedang, membunuh semua orang dalam sekali tebas. Sejumlah besar orang kuat terus berjatuhan, berubah menjadi kabut, dan lenyap. Hampir 100 pedang berubah menjadi hampir 100 aliran cahaya, terbang di sekitar Long Wei. Long Wei sendiri bahkan tidak perlu melakukan tindakan apapun hanya dengan berdiri di sana. Kesadaran ilahi terlalu kuat. Long Wei benar-benar terkejut. Kesadaran ilahi kini telah mengalami transformasi kualitatif, dan jangkauannya seakan tak terbatas. Kemampuan kesadaran ilahi untuk mengendalikan objek juga meningkat drastis. Pedang pengendali kesadaran ilahi sebelumnya mengandung kekuatan para dewa dan iblis di tahap awal Purple Mansion. Namun kini, kesadaran ilahi yang telah bertransformasi memiliki kekuatan setara dengan kekuatan para dewa dan iblis sempurna di Purple Mansion. Kekuatan kesadaran ilahi bahkan lebih kuat dari kekuatan tubuh ilahi Long Wei saat ini. Kekuatan yang begitu dahsyat. Dengan bantuan domain pedang hujan, ia bahkan tak perlu menggunakan jurus terkuatnya. Hujan sutra menjadi garis. Ia bisa menyapu bersih seluruh barisan hanya dengan beberapa teknik pedang sederhana. Terlebih lagi, saat mengendalikan pedang dengan pikiran ilahi, ia tak perlu memikirkan pertahanan. Teknik pedangnya pun lebih ganas dan kuat. Wow! 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 Sekelompok orang kuat tumbang, dan di bawah tebasan hampir 100 pedang. Mereka mati terlalu cepat. Pikiran spiritualku jauh lebih kuat daripada pertarungan jarak dekatku, pikir Long Wei dalam hati. Kemajuan spiritualnya jauh lebih baik daripada kultivasi fisik dan spiritual para dewa dan iblis. Pikiran spiritualnya telah mencapai tingkat membuka mata surga dan menunjukkan kesadaran spiritual yang hanya bisa dicapai oleh para Taois Yuan Shen. Setiap pedang lebih kuat dari Long Wei sebelumnya. Hampir 100 pedang bagaikan hampir 100 versi Long Wei yang disempurnakan, menyapu medan perang. Sekumpulan orang kuat terus berjatuhan. Semakin cepat orang-orang kuat ini mati, semakin cepat pula mereka berkumpul. Sejumlah besar pria kuat terus-menerus dilahirkan. Bunuh! 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 Hampir 100 cahaya pedang bagaikan naga, bersiul dan melesat. Meskipun kekuatan para prajurit itu semakin kuat, jumlah orang yang bisa mereka bunuh berkurang dari satu baris menjadi 5 atau 6, menjadi 2 atau 3 sekaligus, dan bahkan menjadi 1 per pedang. Namun, karena hampir 100 pedang saling membunuh, efisiensinya masih sangat cepat. Panggilan. Long Wei melihat sekeliling. Suasana hening dan sunyi, hanya ada hampir 100 pedang yang melayang di udara. Hilang? Long Wei tertegun. Kosong? Long Wei melihat sekeliling. Hanya ada prasasti batu hitam dan sejumlah besar senjata di atas meja yang berdiri diam di sana. Seolah memberitahu Long Wei, semua orang kuat telah kau bunuh. Wow! Sesosok muncul di sampingnya. Sosok itu adalah beruang besar berambut kuning. Beruang besar berambut kuning itu menatap Long Wei dengan tatapan rumit dan aneh. Apakah kau reinkarnasi dari makhluk surgawi? Gumam beruang berambut kuning. Atau reinkarnasi dari dewa atau iblis kuno? Pendengaran Long Wei sangat tajam, jadi tentu saja ia mendengar gumaman beruang berambut kuning itu. Reinkarnasi makhluk surgawi? Reinkarnasi dewa atau iblis kuno? Yang lain tidak tahu, tapi Long Wei tahu betul kehidupan masa lalunya. Hampir mustahil untuk mendorong jiwa ke tingkat kesadaran dengan memahami Tao, mengasah hati Tao, dan mengandalkan dewa dan iblis untuk memurnikan tubuh. Beruang berambut kuning itu menatap Long Wei. Para kultivator itu juga menjadi Taois Yuan Shen terlebih dahulu. Jiwa dipelihara dan tumbuh dalam Yuan Shen. Lalu mata langit terbuka dan kesadaran terwujud. Pertama, Anda menjadi seorang Taois dengan roh primordial, lalu Anda memiliki kesadaran spiritual. Hampir selalu seperti ini. Mereka yang memiliki kesadaran spiritual, seperti Wan Xiang Zhenren, hanya 1 dari 10.000. Beruang berambut kuning itu menggelengkan kepalanya. Mereka yang memiliki kesadaran spiritual sebelum Taois Yuan Shen biasanya adalah reinkarnasi dari beberapa orang kuat seperti makhluk abadi, atau mereka yang memiliki peluang besar. Apakah kau reinkarnasi dari makhluk abadi? Tetapi jika kau adalah reinkarnasi dari makhluk abadi, kau seharusnya dibimbing oleh guru dan para tetuamu. Atau apakah kau memiliki peluang besar lainnya sebelum memasuki istana air? Long Wei hanya berkedip dan tidak mengatakan apapun. Peluang besar? Apakah dihitung jika saya bertemu Cui Fujun dari dunia bawah dan diberi metode visualisasi Nuatu? Apakah dihitung jika saya cukup beruntung tidak minum sup mengpo dan bereinkarnasi, serta mempraktikkan Nuatu sejak bayi? Senior, kekuatan sihir apa yang bisa saya peroleh? Tanya Long Wei. Kau telah membunuh semua orang kuat, jadi tentu saja itu adalah kekuatan magis pertama. Beruang besar berambut kuning itu berkedip, ikuti aku. Dia meraih Long Wei. Wow! Ruang abu-abu di sekitarnya mulai bergetar dan bahkan terdistorsi. Long Wei bahkan merasakan firasat aneh. Terkadang terasa begitu lama, terkadang terasa begitu singkat. Sudah berapa lama? Long Wei sedikit bingung.
Dia takut jika waktu berjalan terlalu lama, sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi di Gunung Niu Jiao. Jangan khawatir butuh waktu lama untuk menerima kekuatan magis. Beruang kuning besar itu berkata, warisan peninggalan sang guru akan segera muncul, dan waktu serta ruang di sekitarnya akan mulai terisolasi. Setelah sepenuhnya terisolasi, waktu di mana kita berada akan hampir berhenti relatif terhadap dunia luar. 100 tahun di dalam hanya akan terasa seperti menghirup waktu di dunia luar. Long Wei diam-diam terkejut, tetapi segera tenang. Ketika dia berada di dunia bawah, kecepatan aliran waktu di sekitar jembatan Naihe dan tempat-tempat lain sangat berbeda. Jelas masih ada beberapa orang kuat di 3 alam yang dapat mengubah aliran waktu. Aku ingin tahu kemampuan sihir apa yang ditinggalkan oleh pemilik istana air generasi pertama, pikir Long Wei dalam hati. Lingkungan sekitar tampak kabur. Long Wei dan beruang berambut kuning berdiri di atas kabut. Waktu dan ruang yang semula terdistorsi telah tenang. Itu dia. Long Wei menatap ke kejauhan. Di kejauhan, di tengah kabut yang tak berujung, tampak sebuah bangunan menjulang tinggi memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, bagaikan altar. Dari kejauhan, tampak anak tangga berlapis-lapis yang mengarah langsung ke puncak bangunan. Kenapa kau masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Beruang besar berambut kuning itu meraih lengan Long Wei dan berjalan lurus ke depan. Setiap langkah menempuh jarak beberapa mil. Gedung-gedung tinggi di kejauhan semakin jelas dan cahaya keemasan semakin menyilaukan. Tekanan yang tak berujung itu membuat Long Wei merasakan getaran di hatinya. Momen. Long Wei tiba di dasar altar yang menjulang tinggi. Ia menatap anak tangga. Sekilas, tampak ada ribuan anak tangga menuju puncak. Silakan. Beruang besar berambut kuning itu juga melihat ke atas altar. Naiklah anak tangga selangkah demi selangkah dan terimalah warisan ajaib yang ditinggalkan oleh sang guru. Ya. Long Wei mengangguk. Peluang. Ini kesempatan yang sangat berharga. Metode ajaib ini ditinggalkan oleh seorang sakti di 3 alam setelah Pangu menciptakan dunia. Setelah mempelajarinya, aku pasti bisa membunuh Master Suli dan menyelamatkan ayahku serta yang lainnya. Ayah, tunggu aku sebentar. Long Wei segera menaiki tangga. Begitu langkah kaki itu mendarat. Ledakan. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi terbelah, dan Long Wei merasakan seluruh jiwanya bergemuruh. Saat itu, kaki kanan Long Wei mendarat di tangga, dan seluruh tubuhnya seakan terhubung dengan altar warisan. Aliran pesan kuno dan jauh langsung terpancar ke dalam jiwa Long Wei dan menyatu dalam ingatannya. Pewarisan telah dimulai. Long Wei tidak menyangka bahwa warisan akan langsung dimulai saat dia melangkah ke anak tangga pertama. Meskipun dia terkejut, Long Wei dengan cepat membenamkan dirinya dalam pesan kuno yang disampaikan. Setelah beberapa saat, Long Wei mengambil langkah kedua, dan sekali lagi sebuah pesan kuno datang. 1 langkah, langkah berikutnya, dan langkah berikutnya. Informasi kuno dan misterius itu perlahan-lahan ditransmisikan ke dalam jiwa Long Wei dalam bagian-bagian kecil, memberi Long Wei waktu untuk beradaptasi. Sebagai metode magis yang benar-benar ampuh, jika semua informasi itu dituangkan ke dalam jiwa Long Wei dalam sekejap, bahkan jika jiwa Long Wei kuat, ia akan menjadi bodoh. Sudah dimulai. Beruang besar berambut kuning itu mendongak dari bawah altar, memperhatikan Long Wei menaiki tangga altar selangkah demi selangkah. Tatapannya sangat rumit, penuh kegembiraan, harapan, dan desahan. Kekuatan magis peninggalan sang guru akhirnya menemukan penggantinya. Pemilik, apakah kamu masih hidup sekarang? Tanya beruang besar berambut kuning dalam hati. Di dalam hatinya, hanya ada satu guru sejati, guru generasi pertama. 4 generasi guru berikutnya, termasuk Long Wei, sebenarnya adalah pewaris yang dipilih oleh guru generasi pertama. Sayangnya, dari generasi kedua hingga keempat, mereka bahkan tidak mendapatkan kekuatan magis pertama. Tentu saja, mereka tidak dianggap sebagai pewaris sejati. Dan sekarang Long Wei akhirnya mulai menerima kekuatan magis ini. Keturunan sang guru. Jantung beruang kuning besar itu berdebar kencang dan pikirannya melayang. Pemilik generasi pertama meninggalkan gua itu, lalu pergi lagi. Namun, beruang berambut kuning tahu bahwa pemilik generasi pertama akan menghadapi bencana besar. Bencana inilah yang membuat pemilik generasi pertama pun tidak sepenuhnya yakin akan selamat. Itulah sebabnya ia menciptakan gua itu, karena tidak ingin kekuatan magisnya yang paling dibanggakan hilang. Tahun-tahun berlalu tanpa akhir. 3 alam telah terbentuk, dan 3.000 dunia besar dan miliaran dunia kecil telah lahir. Namun, sang guru tak pernah kembali ke gua ini. Hal ini membuat beruang berambut kuning semakin gelisah. Apakah sang guru masih hidup? Meskipun khawatir, ia tetap mengikuti perintah sang guru dan menganggap menemukan penerus sebagai hal terpenting. Selangkah demi selangkah. Long Wei menaiki tangga altar yang tinggi dan megah selangkah demi selangkah. Setelah waktu yang entah berapa lama, ia akhirnya mencapai puncak altar. Ketika Long Wei terbangun, informasi tentang kekuatan magis kuno telah terintegrasi ke dalam jiwanya melalui cara-cara khusus, seolah-olah terpatri kata demi kata dalam jiwanya. Long Wei tak dapat melupakannya sekalipun ia menginginkannya.
dan orang lain pun tak dapat menjelajahi jiwanya sekalipun mereka menginginkannya. Kekuatan magis, tangan pemetik bintang, bisik Long Wei dalam hati. Ada gambaran yang jelas dalam pikiranku. Di tengah kehampaan yang luas dan tak berujung, sebuah tangan raksasa tampak memiliki panjang miliaran mil. Tangan ini menembus kehampaan dan langsung meraih sebuah bintang di dalamnya, menghancurkannya dengan mudah. Tangan raksasa yang panjangnya miliaran mil ditampar, dan sosok agung para dewa dan setan yang meraung di lautan luas langsung hancur berkeping-keping. Tangan besar itu menggenggam sebuah dunia, dan di dalamnya terperangkap dewa dan iblis yang buruk rupa dan berapi-api. Dengan sedikit tekanan tangan, dunia hancur berkeping-keping dan dewa serta iblis itu pun mati. Di luar tiga alam terdapat kehampaan tak berujung, dengan dua bintang agung, bulan dan matahari. Ada juga bintang-bintang kuat lainnya. Bintang-bintang itu begitu agung dan kuat sehingga bahkan para dewa pun tak tergoyahkan. Beberapa puing yang jatuh dari bintang-bintang itu, setelah melewati kehampaan tak berujung, merupakan bahan berharga untuk menyempurnakan senjata ajaib. Dan kekuatan magis guruku dinamai, memetik bintang, untuk membuktikan kekuatannya yang tak terbatas. Seekor beruang besar berambut kuning muncul di sampingnya. Long Wei mengangguk sedikit. Setelah menerima kekuatan magis ini, ia tahu betul betapa mengerikannya kekuatan itu, dan betapa dahsyatnya kekuatan itu di luar imajinasi. Long Wei juga mengerti mengapa Huang Mao Daxiong bahkan memintanya untuk menundanya selama 5 tahun. Ia lebih suka membiarkan ayah dan kerabatnya meninggal daripada menundanya selama 5 tahun untuk mempelajari kekuatan magis ini. Namun, itu hanya masalah waktu dan takdir. Meskipun Long Wei bertekad untuk segera masuk ke aula kekuatan ilahi, pada akhirnya ia tetap mendapatkan kekuatan magis ini. Akhirnya kau mempelajari kekuatan magis ini. Beruang kuning besar itu menatap Long Wei. Jika jiwamu belum mencapai tingkat kesadaran ilahi, bahkan dalam 5 tahun lagi, kau hanya akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kekuatan magis pertama. Bahkan aku tidak menyangka jiwamu bisa menembusnya. Oh, Long Wei terkejut. Apakah sulit untuk mendapatkan kekuatan sihir pertama? Kurasa setelah jiwaku menerobos, aku akan menyapu bersih sampai semua prajurit terbunuh. Beruang berambut kuning itu melirik Long Wei dan berkata, jika kamu tidak memiliki kesadaran ilahi, bahkan setelah 5 tahun, apakah kekuatan ilahimu cukup untuk membunuh begitu banyak orang kuat? Long Wei terbangun karena terkejut. Ya, aku mengandalkan pikiran ilahiku untuk mengendalikan hampir 100 pedang dan senjata untuk menyapu, membunuh para prajurit dengan sembarangan, tanpa menghabiskan kekuatan ilahi sedikit pun. Tetapi jika aku tidak memiliki pikiran ilahi dan bertarung di dekat mereka, konsumsi kekuatan ilahi akan sangat mengkhawatirkan. Seperti aku, ketika aku melewati ujian aula kekuatan ilahi ke tahap selanjutnya, kekuatan ilahiku hanya kurang dari 20%, tetapi para prajurit menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Apapun yang terjadi, kau berhasil dan mendapatkan kekuatan ajaib ini. Beruang berambut kuning itu menunjuk ke sebuah futon besar di kejauhan. Pergilah ke futon itu dan berlututlah untuk berterima kasih kepada pemiliknya. Ya, kata Long Wei. Anugerah dalam mewariskan seni itu sebesar langit. Long Wei melangkah maju, langsung menuju bantal, lalu berlutut. Begitu ia berlutut, sesosok tubuh menjulang muncul di kejauhan di podium teratas altar, tepat di hadapan Long Wei. Tingginya sekitar 1000 kaki, berkulit perunggu, tanpa kepala, dan hanya berbalut kulit binatang sederhana. Bentuk tubuhnya hampir persis seperti manusia, dan yang paling istimewa adalah ia hanya berlengan satu. Dia hanya memiliki lengan kanan dan tidak memiliki lengan kiri. Sosok jangkung berlengan satu itu menatap Long Wei dengan semburat kegembiraan di wajahnya, lalu berkata lembut, kekuatan supernatural telah dianugerahkan kepadamu. Setelah kau berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan menjadi dewa, kau bisa dianggap sebagai muridku, Taoi Sanshou. Jangan lengah dan mencoreng nama baikku. Kemudian, sosok jangkung berlengan satu itu mengarahkan tangan kanannya sedikit ke arah Long Wei. Wow! 5 sinar cahaya terbang langsung ke arah Long Wei, dan kemudian sosok tinggi berlengan satu itu menghilang. Long Wei menunjukkan ekspresi terkejut dan bahkan duduk bersila. Cahaya 5 warna dengan cepat mengalir ke tubuh Long Wei. Perlahan-lahan, gelombang muncul di tubuhnya. Tuan! Beruang besar berambut kuning itu tak kuasa menahan diri untuk bergumam sendiri sambil memperhatikan bayangan menjulang berlengan satu itu muncul dan menghilang. Ia tahu, bayangan itu hanyalah cara yang ditinggalkan sang tuan. Siapapun itu, selama mereka bisa mendapatkan kekuatan magis sang tuan, naik ke atas altar, dan berlutut di atas bantal, bayangan itu akan muncul. Tangan Long Wei yang duduk bersila memancarkan semburan cahaya warna-warni, seolah-olah telah menjadi harta karun. Cahaya warna-warni itu berputar-putar dan secara bertahap mulai menyatu menjadi warna yang kacau. Wow! Segalanya menjadi sunyi, dan tangan Long Wei kembali normal. Long Wei membuka matanya dan menatap telapak tangannya. Dengan pikiran, sebuah pola ilahi melingkar yang rumit muncul di kedua telapak tangannya, pola ilahi pemetik bintang. 6 putaran pemetik bintang, putaran pertama telah dipraktikkan.
Kemudian pola ilahi itu muncul dan tak terlihat oleh mata telanjang. Setiap kekuatan magis membutuhkan waktu yang lama untuk dipraktikkan dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Bahkan hukum langit dan bumi dan metode melarikan diri dari sayap angin pun terbagi dalam beberapa tingkatan. Metode untuk mempraktikkan kekuatan ajaib, Star Picking Hand, disebut Six Turns to Pick Stars. Hanya jika seseorang mencapai tingkat istana ungu dari pemurnian tubuh dewa dan iblis, barulah seseorang dapat mencapai tingkat pertama. Pada level semua hal, Anda dapat berlatih putaran kedua. Pada tingkat roh primordial, seseorang dapat berlatih hingga tingkat ketiga. Latihan tubuh dewa hanya dapat dipraktikkan ke tingkat berikutnya setelah menembus alam utama. Kekuatan magis ini memberikan beban yang sangat berat pada tubuh dewa. Jika tubuh dewa tidak cukup kuat, latihan tersebut tidak dapat dilakukan. Kekuatan magis, tangan pemetik bintang, yang diajarkan kepadamu adalah kekuatan magis yang asli. Beruang besar berambut kuning itu muncul dan berkata, sekalipun kau berkultivasi hingga ke level master generasi pertama, kekuatan magis ini sudah cukup untukmu. Dan, teknik melarikan diri dari sayap angin, milikmu sebelumnya hanyalah versi yang disederhanakan. Sederhana? Long Wei terkejut. Bagaimana mungkin kekuatan magis yang digunakan para dewa dan iblis kuno untuk melintasi 3 alam bisa disebarkan begitu saja? Beruang berambut kuning itu menggelengkan kepalanya. Tak lama setelah Pangu menciptakan dunia, muncullah dewa dan iblis kuno, seekor burung raksasa. Ia menciptakan teknik terbang yang bisa membawanya terbang 100.000 mil hanya dengan kepakan sayapnya. Teknik terbang inilah yang disebut kekuatan magis, sayap Garuda. Kurasa pasti ada orang-orang kuat lain yang mengamati terbangnya burung raksasa itu, memahaminya sejak lama, dan menulis teknik melarikan diri dari sayap angin. Long Wei mengangguk sedikit. Kekuatan magis teknik melarikan diri dari sayap angin ternyata hanya penyederhanaan dari sayap Garuda. Kalau saja itu diajarkan sejak awal. Kalau itu sebuah buku, itu sudah cukup untuk kau baca selama puluhan tahun. Beruang berambut kuning itu berkata, bahkan jika sang guru mewariskan tangan pemetik bintang ke dalam jiwamu, kau butuh waktu berbulan-bulan untuk mengingatnya. Bagaimana mungkin kekuatan magis asli yang sesungguhnya begitu mudah diingat? Aku menaiki tangga itu selama berbulan-bulan? Long Wei terkejut. Lagi pula, baru sebentar berlalu di dunia luar, kau tak perlu khawatir tentang ayahmu, kata beruang besar berambut kuning itu. Long Wei mengangguk, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, maaf, senior, siapa sebenarnya guruku? Taoi Sanshou? Bayangan menjulang tinggi berlengan satu itu hanya menyebut dirinya Taoi Sanshou, dan Long Wei tidak tahu apa-apa lagi. Ketika beruang besar berambut kuning mendengar Long Wei mengucapkan kata-kata guru Tao Sanshou, dia tidak dapat menahan perasaan gembira dan langsung berkata, Long Wei, tahukah kamu bahwa dewa dan iblis memiliki asal-usul yang berbeda? Apakah dewa dan iblis memiliki asal-usul yang berbeda? Bukankah mereka semua lahir dari surga dan bumi? Tanya Long Wei balik. Tidak. Beruang besar berambut kuning itu berkata, pada awal kelahiran 3 alam, bahkan sebelum Pangu menciptakan dunia, dunia masih kacau. Pada saat itu, beberapa dewa dan iblis kuno yang kuat lahir dalam kekacauan. Seperti Pangu dan Nuwa, mereka semua adalah dewa dan iblis yang lahir dalam kekacauan. Dewa dan iblis yang kacau ini kuat dan lemah, dan yang terkuat di antara mereka tentu saja Pangu. Pangu menciptakan dunia, dan beberapa makhluk hidup mulai muncul di dunia. Makhluk-makhluk yang lahir dari dunia ini juga disebut dewa dan setan bawaan. Setelah banyak perubahan, 3.000 dunia besar lahir. Dalam proses kelahiran setiap dunia besar, beberapa dewa dan iblis akan muncul. Inilah dewa dan iblis yang paling umum. Secara umum, dewa dan iblis dibagi menjadi dewa dan iblis Keyes, dewa dan iblis bawaan, dan dewa dan iblis biasa berdasarkan asal-usulnya. Beruang besar berambut kuning itu menatap Long Wei, dan gurunya adalah salah satu dewa dan iblis Keyes. Long Wei menahan napas. Latar belakangnya luar biasa. Kalau dipikir-pikir lagi, dewa dan iblis bisa dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan kelahiran. Benar sekali. Lagi pula, Pangu mampu menciptakan dunia, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Banyak dewa dan iblis yang dikenal Long Wei hanya lahir di tingkat bawaan. Dibandingkan dengan Pangu, mereka jauh lebih lemah. Karena Sanshou Tao ini begitu kuat, tidak mengherankan jika ia berasal dari dewa kekacauan dan iblis. Memiliki kelahiran yang baik berarti memiliki potensi yang lebih besar dan menjadi lebih kuat sejak lahir. Beruang berambut kuning berkata, serendah apapun kelahiranmu, kau tetap bisa menjadi tokoh terkenal di 3 alam. Beberapa makhluk biasa dari 10.000 ras juga bisa menjadi makhluk agung yang mampu berdiri bahu-membahu dengan para guru mereka setelah melewati berbagai rintangan. Long Wei, meskipun kamu hanya manusia, kamu masih punya kesempatan, kata beruang besar berambut kuning. Long Wei mengangguk sedikit. Dia paham bahwa seseorang seperti Cui Fujun, yang merupakan penduduk asli kampung halamannya di bumi, memiliki kehormatan menjadi hakim pertama dengan status sangat tinggi di dunia bawah. Sang guru punya banyak pengalaman. Beruang berambut kuning itu tanpa samar-samar mengingat masa lalu. Dia mengenal Pangu,
Nua, dan yang lainnya, dan dia juga mengajar beberapa generasi muda burung dapeng. Dia bahkan mendirikan sebuah sekte, dan banyak dewa dan iblis mendengarkan ajarannya. Jadi, sang guru memiliki banyak gelar, seperti Taois tiga umur panjang, Taois pemetik bintang, Dewa ilahi berlengan satu, Dewa sejati tangan kanan. Hati Long Wei tergerak, dan dia bertanya guru Tao San Shou, apakah dia dilahirkan dengan satu tangan? Tidak. Beruang berambut kuning itu menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak tahu detailnya, aku tahu bahwa sang guru lahir dengan dua tangan di tengah kekacauan, tetapi kemudian kehilangan satu tangan dalam perang. Sang guru sangat malu, dan sejak itu ia tetap berlengan satu. Namun, justru karena hanya dengan satu tangan, kekuatan magis sang guru, tangan pemetik bintang, yang ia pahami di tengah kekacauan, telah mencapai tingkat yang lebih magis dan misterius. Terobosan ini menjadikan tangan pemetik bintang sebagai salah satu dari 10 kekuatan magis teratas sejak Pangu menciptakan dunia. Long Wei menunjukkan ekspresi terkejut. Kerja bagus. Aku belum pernah melihat guruku, yang bayangannya hanya kulihat, begitu kuat. Sejak Pangu menciptakan dunia, berapa banyak dewa dan iblis yang telah ada? Berapa banyak kekuatan magis yang telah ada? Tangan pemetik bintang bisa masuk dalam 10 besar. Keberhargaannya bahkan lebih menakjubkan dari yang kubayangkan sebelumnya. Kau tak perlu bertanya lagi. Beruang besar berambut kuning itu menatap Long Wei. Alam semesta tak berujung telah melewati banyak era. Sekarang adalah era 3000 dunia besar dan miliaran dunia kecil. Ini adalah era pengadilan surgawi yang mengoordinasi dan mengatur 3 alam. Bagimu, beberapa rahasia kuno sudah terlalu tua. Tak ada gunanya mengetahuinya. Sebaliknya, itu hanya akan menambah masalahmu. Sang guru juga berkata bahwa kau hanya bisa dianggap sebagai muridnya ketika kau menjadi dewa. Long Wei mengangguk. Sekarang waktunya keluar, kata beruang besar berambut kuning. Tidak perlu terburu-buru. Long Wei Lian berkata, tubuh ilahi dan iblisku kini telah mencapai tingkat rumah ungu. Menurut aturan Balai Harta Karun, aku seharusnya bisa mendapatkan senjata sihir tingkat manusia lainnya. Beruang besar berambut kuning itu mengangguk. Untuk mendapatkan senjata ajaib dari Balai Harta Karun, pertama-tama seseorang harus meningkatkan ranah pemurnian tubuh dewa dan iblis, dan kedua, memasuki balai perang. Tolong tunjukkan katalog harta karun tingkat manusia di Aula Harta Karun. Long Wei berkata, aku akan melihat ke sini dan memastikan harta karun itu. Setelah kita keluar, kita bisa langsung memilih. Kau pandai menghemat waktu. Beruang kuning besar itu tertawa. Katalog harta karun ini begitu rumit sehingga butuh waktu lama untuk membacanya. Di ruang warisan ini, waktu dan ruang terisolasi, dan aliran waktu sangat berbeda dari dunia luar. Tentu saja, sebaiknya Anda membacanya di sini. Benar. Beruang besar berambut kuning itu berkata, jiwamu kini telah mencapai tingkat kesadaran ilahi, dan kau bahkan telah mempelajari kekuatan magis, tangan pemetik bintang. Akan mudah bagimu untuk menembus lantai 2 kuil pertempuran, dan ada juga kemungkinan kecil untuk menembus lantai 3. Kau mau pergi? Apakah hanya ada sedikit peluang bagiku untuk menembus level ketiga sekarang? Tanya Long Wei balik. Peningkatan kekuatanku kali ini sungguh menakjubkan. Sebuah terobosan dalam jiwa dan raga. Dia juga memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat yang disebut tangan pemilih bintang. Dan Long Wei yakin bahwa dia bisa membunuh Master Suli hanya dengan satu gerakan. Jika kekuatan sucimu cukup untuk menggunakan tangan pemetik bintang sesuka hati, tentu saja peluang keberhasilanmu akan jauh lebih besar. Beruang berambut kuning menggoda. Tapi berapa lama kekuatan suci merah terangmu bisa bertahan untuk menggunakan tangan pemetik bintang? Long Wei ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Pola ilahi pemetik bintang muncul di telapak tangannya. Dan kekuatan ilahi merah menyala di tubuhnya telah mengalir ke telapak tangan kiri dan kanannya. Perasaan yang tak tertandingi memenuhi hati Long Wei. Long Wei bahkan merasa seperti telah menghancurkan gunung dengan satu tamparan. Ledakan. Ledakan. Long Wei mengarahkan tangannya seperti pedang dan menusukkannya ke depan. Wus. Wus. 2 gelombang udara yang menyesakkan itu mula-mula bersiul tajam, lalu bergemuruh bagai guntur. Sangat kuat. Long Wei tercengang. Tidak ada teknik pedang misterius sama sekali. Gelombang udara yang terbentuk hanya dengan mengarahkan pedang ke depan begitu mengerikan. Long Wei merasa jika Tong Yu ada di depannya, ia bisa menghancurkannya menjadi bubuk hanya dengan satu tamparan. Tapi konsumsi kekuatan sucinya sungguh luar biasa. Long Wei berpikir dalam hati, aku hanya menghabiskan sedikit dalam satu serangan. Kekuatan suci merah terang di tubuhku mungkin hanya cukup untuk menyerang puluhan kali. Dalam pertarungan hidup dan mati, mampu menyerang puluhan kali sudah cukup. Akan tetapi, kekuatan dewa hanya dapat mendukung periode waktu yang singkat ini di kuil pertempuran, yang memang jauh dari cukup. Aku tidak akan membobol kuil perang, kata Long Wei, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ya. Beruang besar berambut kuning itu mengangguk dan menunjuk ke udara di sampingnya. Sebuah buku emas tebal muncul di udara dengan tulisan harta karun di atasnya.
Karena ini kedua kalinya kalian memilih harta karun tingkat manusia, jumlah harta karun di buku ini bahkan lebih banyak. Jika kalian melewati lantai 2 kuil Dewa Perang dan datang untuk memilih harta karun tingkat manusia untuk ketiga kalinya, maka semua harta karun tingkat manusia yang ditinggalkan oleh Tuan akan tersedia untuk kalian pilih. Long Wei mengerti. Inilah perbedaan antara lantai pertama dan kedua kuil Dewa Perang. Lantai kedua jauh lebih sulit daripada lantai pertama, dan penanganannya pun berbeda. Meskipun keduanya melibatkan pemilihan harta karun tingkat manusia, pilihannya akan semakin luas seiring Anda melangkah lebih jauh. Benar. Long Wei membuka buku itu dan menemukan perbedaannya. Ada lebih banyak harta karun daripada yang tercatat terakhir kali, dan harta karun tambahan semuanya sangat langka dan kuat. Gunting naga giok, sumbu senjata ajaib yang dahsyat. Long Wei mengamatinya dengan saksama. Lonceng penangkap jiwa jauh lebih kuat daripada panji 10.000 hantu, dan kualitasnya jauh lebih tinggi. Puji Long Wei. Jika panji 10.000 hantu yang ingin disempurnakan Bo Zishan disempurnakan sepenuhnya, itu juga akan menjadi produk tingkat manusia kelas atas. Namun, metode pemurniannya terlalu buruk. Lonceng penangkap jiwa ini jauh lebih canggih, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada panji 10.000 hantu. Long Wei memandangi harta karun itu satu persatu. Ada senjata dan formasi ajaib. Meskipun semuanya membuat Long Wei cukup tergoda, tak satu pun dari mereka yang membuatnya merasa sangat bersemangat. Karena setelah mendapatkan kekuatan magis tangan pemetik bintang, kekuatan tebasan pedang Long Wei dengan pedang Beiming sudah sangat luar biasa. Meskipun senjata-senjata magis ini kuat, jika Long Wei mengendalikannya, kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada kekuatan magisnya sendiri. Senjata sihir tidak sebaik kekuatan supernatural, desah Long Wei dalam hati. Tetapi dia lupa kekuatan sihir macam apa yang telah dipelajarinya. Long Wei membalik halaman lain dan matanya tiba-tiba berbinar. Senjata ajaib, pedang pembunuh iblis Silenge, adalah senjata ajaib tingkat manusia tingkat atas yang diciptakan untuk membunuh. Senjata ini terbuat dari material berharga, emas kristal Silenge, dan merupakan senjata ajaib yang sangat cocok untuk membunuh dan melakukan serangan diam-diam. Awalnya, pedang ini merupakan senjata ajaib tingkat bumi tingkat atas, tetapi setelah rusak parah, kekuatannya diturunkan menjadi tingkat manusia tingkat atas. Namun, setelah membunuh terlalu banyak, levelnya dapat ditingkatkan secara bertahap dan kembali ke tingkat bumi tingkat atas. Long Wei melihatnya dengan saksama. Ada catatan yang sangat rinci tentang senjata ajaib ini di kemudian hari. Beberapa senjata ajaib tingkat tinggi yang tercatat dalam buku ini adalah senjata ajaib tingkat tinggi tingkat manusia yang dikumpulkan oleh Taoist Sanshou. Beberapa di antaranya memang memiliki potensi pertumbuhan. Namun, senjata yang memiliki potensi pertumbuhan lebih baik, dan bukan karena itu Long Wei menyukainya. Oke, ini dia. Long Wei merasa senang. Pedang keheningan pembunuh iblis sendiri memiliki aura yang membungkam, yang hampir tak terlihat. Bahkan jika pedang keheningan pembunuh iblis mendekati musuh, musuh mungkin tidak menyadarinya. Ini adalah tempat favorit Long Wei. Long Wei terus membolak-balik halaman, membacanya dengan cepat, dan akhirnya selesai membaca semuanya. Bagaimana? Beruang kuning besar itu menatap Long Wei. Pedang pembunuh iblis pemusnahan, kata Long Wei. Hahaha, matamu tajam sekali. Beruang besar berambut kuning itu mengangguk. Aku juga berpikir pedang pembunuh iblis keheningan adalah yang paling cocok untukmu saat ini. Pedang pembunuh iblis itu sendiri sangat pandai menyembunyikan auranya dan sangat ahli dalam serangan diam-diam. Dan sekarang setelah jiwamu menembus, kekuatan sucimu sungguh luar biasa. Kau bisa sepenuhnya mengendalikan pedang pembunuh iblis keheningan untuk melancarkan serangan diam-diam. Yang terpenting, kau bahkan tidak perlu mengisinya dengan Yuan Li. Yang mengurangi fluktuasi Yuan Li, membuat pedang pembunuh iblis keheningan semakin sulit dideteksi orang lain. Long Wei mengangguk. Itulah yang dia pikirkan. Dia tidak perlu menggunakan energinya, dia cukup menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pedang pembunuh iblis. Senjata ajaib itu sendiri memiliki aura yang memalukan dan tidak ada fluktuasi energi. Bentuknya seperti tanah dan batu biasa. Terlalu sulit dideteksi. Pikirannya diam-diam mengendalikan pedang pembunuh iblis yang memalukan, mengebor tanah, dan mendekati musuh. Lalu tiba-tiba menyerang. Bahkan jika itu adalah Master Wan Xiang, jika dia tiba-tiba diserang dari jarak yang sangat dekat, kepalanya mungkin akan tertusuk sebelum dia bisa menggunakan senjata ajaibnya. Kesadaran ilahiku, dipadukan dengan pedang pembunuh iblis senyap, adalah perpaduan yang sempurna. Long Wei berpikir dalam hati. Senior, ayo pergi, kata Long Wei. Setelah mengambil pedang pembunuh iblis pemusnahan, dia akan segera pergi ke Gunung Niu Jiao. Baiklah, kau juga harus cepat. Ujianmu sebelumnya di aula kekuatan ilahi memakan waktu hampir setengah jam. Beruang besar berambut kuning itu meraih Long Wei lalu menghilang begitu saja. Hari sudah sore, dan bayangan burung gagak emas masih bisa terlihat di langit barat. Sisi utara dasar danau ular bersayap dekat dengan pantai. Wow! Sesosok melesat ke langit, secepat kilat.
Sosok itu adalah Long Wei yang baru saja dipindahkan dari Istana Air. Di tangan kirinya, Long Wei memegang pedang terbang, pedang pembunuh iblis penghancur sunyi. Pedang pembunuh iblis ini seukuran telapak tangan, agak tembus pandang, dan terdapat sedikit jejak darah di badan pedang terbang hitam tembus pandang seukuran telapak tangan itu. Teknik melarikan diri dengan sayap angin. Long Wei menggunakan teknik melarikan diri dengan sayap angin dan berubah menjadi aliran cahaya, jauh melampaui kecepatan suara, dan langsung menyapu puluhan mil. Ayah, tunggu aku. Mata Long Wei dipenuhi kecemasan. Setelah mendapatkan senjata ajaib pedang iblis pembantai siluman yang paling cocok untuk pembunuhan di Istana Air, Long Wei segera dipindahkan ke bagian paling utara danau ular bersayap. Bahkan saat menyempurnakan senjata ajaib itu, Long Wei menyempurnakannya sambil terbang. Saya menghabiskan hampir setengah jam untuk ujian di aula kekuatan ilahi. Ayah harus bertahan. Long Wei cemas. Wow, layaknya seekor burung rok, ia melesat dalam sekejap. Bahkan makhluk bawaan pun tak akan mampu menangkap sosok Long Wei. Sekitar 2 menit kemudian, Long Wei melihat formasi penyegel raksasa di kejauhan, yang tampak seperti riak-riak di air jernih. Seluruh formasi penyegel itu menutupi Gunung Niu Jiao. Meskipun jaraknya ribuan mil dari Danau Yishe ke Gunung Niu Jiao, Long Wei sangat cepat. Hal yang perlu diketahui. Seorang kultivator Purple Mansion mengendarai senjata ajaib dan melakukan perjalanan secepat yang ia bisa, menempuh jarak 200.000 mil sehari. Sebelumnya, Master Wan Xiang, Master Suli, memimpin Dong Fanyu dan yang lainnya ke Yanshan hanya dalam 1 jam, dan mencapai jarak 100.000 mil dalam 1 jam. Dalam 3 hingga 5 menit, jaraknya ribuan mil. Kekuatan sihir Long Wei, Wind Wing Escape, jauh lebih cepat daripada Suli Zhenren. Jadi wajar baginya untuk bergegas dari Danau Wing Snake ke Gunung Niu Jiao dalam 2 menit. Merusak. Long Wei memegang pedang Bei Ming di tangannya, dan pola ilahi samar-samar muncul di telapak tangannya yang memegang gagang. Pedang Bei Ming di tangannya menusuk langsung ke formasi terlarang di depannya. Long Wei sama sekali tidak melambat. Engah. Long Wei seperti aliran cahaya yang menembus formasi terlarang dan melewatinya. Ayah. Begitu Long Wei menembus formasi terlarang, ia melihat naga neter raksasa memancarkan aura neter dan melingkar di Gunung Niu Jiao di depannya. Jantungnya langsung berdetak kencang, dan indera ilahinya yang dahsyat menyebar dan menyelimuti seluruh Gunung Niu Jiao. Indra ilahinya langsung menyelimuti seluruh Gunung Niu Jiao dan seluruh formasi langit pengunci naga neter. Kesadaran ilahi meliputi segalanya, dan setiap detail terlihat jelas. Pemimpin klan Long Jiuhuo yang cemas dan khawatir. Nenek bayangan yang menunggu dalam diam. Ayah Long Yichuan yang melakukan sihir terlarang dengan aura yang luar biasa. Seorang pria berpakaian putih dan berambut putih yang tampak persis seperti ayahnya, tetapi memiliki aura yang sama dengan Bai Shuize. Masing-masing dari mereka berada dalam area jangkauan. Tidak buruk. Long Wei merasa lega dan tiba di sana sendirian. Indra spiritual Long Wei juga melindungi Suli Zhenren, Nong Zidao, dan sekelompok orang lainnya. Di bawah perlindungan indra spiritual, labirin energi gelap sama sekali tidak berguna dan tidak dapat memengaruhi Long Wei sama sekali. Segala sesuatu di seluruh formasi berada di bawah pantauan indra spiritual Long Wei. Bunuh. Long Wei sama sekali tidak melambat. Ia langsung menggunakan teknik melarikan diri sayap angin dan menyerbu ke arah Master Suli. Setengah jalan mendaki Gunung Niu Jiao. Ji Jiuhuo, yang bertanggung jawab atas seluruh formasi, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi sebagai penanggung jawab formasi, ia menyadarinya ketika Long Wei bergegas ke dalam jangkauan formasi neter Dragon Locking Sky. Long Wei, wajah Long Jiuhuo langsung memucat. Long Wei adalah harapan kebangkitan keluarga Long mereka. Ia juga memberikan perintah Menteri Kota Wanjian kepada Long Wei. Selama Long Wei masih hidup, bahkan jika mereka mati, itu tidak akan berdampak banyak pada keluarga Long. Meskipun ia tahu bahwa mereka akan mati satu demi satu, Long Jiuhuo tetap tenang karena Long Wei pernah melarikan diri sebelumnya. Tapi Long Wei kembali lagi. Long Wei, pergi sekarang, kata Long Jiuhuo dengan suara tegas, penuh kegilaan. Siapa yang menyuruhmu kembali? Pergi. Ji Jiuhuo benar-benar cemas. Saya begitu cemas sampai-sampai saya menjadi marah dan gila. Jika Long Wei meninggal di sini, keluarga Long akan hancur total, dan Long Jiuhuo tidak akan mampu menghadapi leluhur keluarga Long. Pergi. Apa kau mencari kematian? Teriak Long Jiuhuo melalui transmisi suara, bahkan terdengar seperti tangisan. Namun, dengan persepsinya terhadap formasi tersebut, kecepatan Long Wei tidak melambat sama sekali, dan ia tetap bergegas menuju sekelompok orang di Gunung Suelong. Ji Jiuhuo juga panik ketika melihat kemunculan Long Wei, tetapi begitu dia tenang, dia akan mengetahuinya. Long Wei jelas berada di formasi pengunci langit naga neter, dan dia tidak membuka saluran energi neter untuk Long Wei. Bagaimana mungkin Long Wei langsung menyerbu pasukan gunung naga salju seolah-olah dia bisa melihat segalanya?
Tapi Long Jiu begitu cemas hingga ia hampir gila. Bahkan air mata pun menggenang di matanya. Bagaimana ia bisa tenang? Long Wei, pergi, pergi, pergi cepat. Long Jiuhuo berkata dengan nada mendesak. Yichuan, cepat hentikan anakmu. Long Wei tidak akan pergi. Dia akan membunuh semua orang di Gunung Naga Salju lagi. Wow! Long Yichuan sedang bersandar di batang pohon yang bengkok ketika mendengar suara pemimpin klan. Kemudian, energi gelap di depannya tiba-tiba terbelah menjadi lorong yang mengarah langsung ke tempat yang jauh. Di kejauhan, ada sosok secepat kilat, bergegas ke arahnya, karena Long Yichuan sangat dekat dengan orang-orang Gunung Suelong saat ini. Long Wei, wajah Long Yichuan langsung memucat, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia siap untuk mati. Hatinya sangat tenang karena putranya telah pergi. Keluarga Long akan makmur berkat putranya, dan putranya akan menjadi terkenal di seluruh negeri. Tetapi, Long Wei ada di sini? Pergi. Teriak Long Yichuan serak, wajahnya garang. Long Wei, siapa yang memintamu kembali? Pergi. Kalau kau tidak pergi, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan setelah kematianku. Pergi. Begitu Long Wei bergegas masuk ke formasi pengunci langit naga hitam, ia mendengar suara ketua klan. Kemudian, saluran energi gelap di depannya terbelah dan langsung mengarah ke tempat yang jauh, tempat ayahnya, Long Yichuan, berdiri. Ayah Long Yichuan hanya berjarak 100 kaki dari Guru Suli dan yang lainnya. Ayo pergi. Ayo cepat. Jika kau tidak pergi, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang bahkan jika aku mati. Saya merasa malu terhadap leluhur Ji. Pemimpin klan Long Jiuhuo dan ayahnya Long Yichuan tampak sangat tenang menghadapi kematian. Tetapi saat ini mereka berdua berada dalam kondisi setengah pingsan. Kemunculan Long Wei, benar-benar mimpi buruk bagi mereka. Mereka lebih baik mati daripada melihat pemandangan ini. Mereka hampir gila. Hati Long Wei bergetar mendengar suara ayahnya dan ketua klan. Ia mengerti apa yang dipikirkan ayahnya, ketua klan, dan yang lainnya. Kau akan segera tahu. Cahaya tajam berkilat di mata Long Wei, dan aliran cahaya menembus langsung ke kedalaman tanah. Di bawah kendali kekuatan spiritual Long Wei, pedang pemusnah iblis dengan cepat melesat ke arah Master Suli yang berada jauh di bawah tanah. Suara mendesing. Long Wei sendiri juga menggunakan kekuatan magis angin dan sayapnya untuk melarikan diri, dan bergegas menuju Master Suli dan yang lainnya secepat kilat. Daerah sekitarnya dipenuhi energi gelap, dan seekor naga seputih salju terbaring di sana. Para kultivator abadi seperti Suli, Lu Huang, Nong Zidao, DLL, semuanya berada di dalam naga seputih salju itu. Semuanya sangat santai dan nyaman. Hanya Nong Zidao yang mengerutkan kening dan memejamkan mata, berusaha sekuat tenaga untuk menyimpulkan. Sekarang, urat energi bawah tanah dari seluruh labirin energi gelap jelas jauh lebih rumit. Untungnya, ia pernah berpengalaman memecahkannya sebelumnya. Jadi ia masih bisa memecahkannya, tetapi akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Ekspresi Tuan Suli sedikit berubah. Ia menoleh dan melihat ke kejauhan. Ia bisa merasakan bahwa formasi penyegel yang ia buat telah ditembus secara langsung. Siapa yang telah melewati formasi terlarang? Hati Master Suli menegang dan ia menjadi waspada. Dan sebuah jimat teleportasi kecil muncul entah dari mana di tangannya. Sebagai Wan Xiang Zhenren, ia telah mengalami banyak bahaya dan tentu saja sangat berhati-hati. Sebelum mempertimbangkan kemenangan, ia terlebih dahulu mempertimbangkan mundur jika gagal. Wah! Dua senjata sihir tingkat bumi, tali ular hitam dan segel penekan bumi, digantung di sekelilingnya, membuatnya tetap waspada setiap saat. Tiba-tiba, suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok melesat keluar dari kegelapan di kejauhan, bagaikan seekor burung rok, memegang dua pedang. Sosok itu begitu cepat sehingga bahkan Master Suli pun tak tertandingi. Namun, ketika Master Suli melihat sosok itu melesat keluar, ia menghela napas lega dan berteriak, Long Wei, kau di sini untuk mati. Suaranya terus bergema dan menyebar. 72 pedang terbang muncul dari udara tipis dan menyelimuti Long Wei. Menghadapi kecepatan Long Wei, Master Suli sudah berpengalaman dan mampu menahan Long Wei dengan pedang terbang yang begitu banyak. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Aku melihat pedang-pedang beterbangan, dan seberkas cahaya pedang datang tepat di depan Tuan Suli. Bang! Bang! Senjata sihir tingkat bumi segel bumi dan tali ular misterius terlempar. Cahaya pedang menyambar kepala Tuan Suli, dan kepalanya pun melayang. Tuan Suli, mati. Wah, naga seputih salju yang awalnya melingkar dan tergeletak di sana lenyap begitu saja, dan para pembudidaya Purple Mansion itu masih tertegun dan belum bereaksi. Engah! Tiba-tiba sebuah hantu muncul dari tanah dan melewati langsung kepala Nong Zidao. Nong Zidao, yang seluruh pikirannya terbenam dalam deduksi formasi, masih terbenam dalam deduksi formasi hingga saat ini. Nong Zidao, mati. Dalam sekejap mata. Master Suli dan Nong Zidao memang mati dalam sekejap mata.
Long Wei langsung menggunakan kekuatan magisnya tangan pemetik bintang, dan pedang beiming di tangannya secara alami menggunakan teknik pedang terkuat. Dalam sekejap, kekuatan pedang ini begitu dahsyat hingga mengerikan. 72 pedang terbang yang menghalangi jalan langsung terlempar, dan 2 senjata sihir tingkat bumi juga langsung terhempas. Cahaya pedang langsung menembus naga seputih salju dan membunuh Tuan Suli. Terlalu cepat. Saat pertama kali melihat Long Wei, Tuan Suli masih percaya diri. Namun, pedang Long Wei yang mengerikan terlalu cepat dan terlalu kuat. Ia masih berusaha mengendalikan 2 senjata sihir tingkat bumi untuk melawan, tetapi pedang Long Wei telah membunuhnya. Kau. Para kultivator Purple Manshah lainnya akhirnya bereaksi dan menatap Long Wei dengan kaget dan takjub. Terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Tuan Suli dan Nong Zidao tewas. Tuan Wan Xiang, Suli, pernah bertarung melawan Long Wei sebelumnya. Bagaimana mungkin ia langsung terbunuh setelah konfrontasi, bahkan tanpa sempat melarikan diri? Bagaimana ini bisa terjadi? Long Wei, pergi. Cepat pergi. Aku akan mati dengan mata terbuka lebar. Saya merasa malu terhadap leluhur saya. Transmisi suara masih berdering, lalu tiba-tiba berhenti. Pemimpin klan Long Jiuhuo, yang bertanggung jawab atas formasi, benar-benar tercengang, dan ayahnya, Long Yichuan, yang telah berlari sejauh lebih dari 100 kaki tanpa peduli apapun, memasang ekspresi kesakitan, marah, dan cemas di wajahnya. Bahkan berteriak Long Wei, cepatlah. Suaranya langsung tercekat di tenggorokan. Ia menatap 2 mayat yang tergeletak di tanah. Satu adalah Wan Xiang Zhenren Suli yang sebelumnya tenang dan kuat, dan yang lainnya adalah master formasi Nong Zidao. Ada darah dan otak di tanah. Jelas bahwa keduanya sudah sangat sekarat. Ini. Long Yichuan benar-benar terkejut. Ia menatap putranya yang tak jauh darinya dengan tak percaya. Long Wei berdiri di samping jenazah Master Suli, memegang pedang beiming. Long Wei, kau boleh sombong sebentar, tapi Gunung Naga Saljuku pasti akan membalaskan dendam kita. Raungan tajam dan gila tiba-tiba terdengar dari 7 kultivator Purple Manshah di dekatnya. Long Yichuan terkejut sekaligus senang. Ia tak peduli dengan teriakan putus asa 7 kultivator Purple Manshah di sampingnya. Di matanya, hanya ada jasad Master Suli dan Nong Zidao tergeletak di tanah, sementara Long Wei berada di sampingnya. Mana mungkin? Baru sesaat. Long Yichuan tak percaya. Ia bergegas ke sini dari jarak 100 kaki. Sesingkat itukah waktu yang dibutuhkan? Tuan Suli, Tuan Wan Xiang yang bermartabat, sudah meninggal. Saluran energi gelap terbuka secara otomatis. Ji Jiuhuo, yang berada di lereng bukit di kejauhan, dengan cepat menyusuri lorong ini. Wajahnya penuh kegembiraan. Long Yichuan tidak melihat adegan pembunuhan sebelumnya. Tetapi pemimpin klan Long Jiuhuo samar-samar merasakannya melalui energi gelap. Meskipun tidak terlalu jelas, dia tahu. Long Wei membunuh Master Suli hanya dengan satu gerakan. Hanya dalam waktu setengah jam, Long Wei telah mengalami perubahan yang luar biasa. Long Jiuhuo sangat terkejut. Ini sungguh berkah bagi keluarga Long kami. Xiaoying, Liu Xing, Liu Zhen, kalian semua kemarilah. Tuan Suli dari Gunung Naga Salju sudah meninggal, kata Long Jiuhuo sambil bergegas menghampiri. Di beberapa lokasi lainnya, Nenek Ying dan yang lainnya panik karena mendengar Guru Suli berteriak, Long Wei, kau di sini untuk mati? Hal ini membuat Nenek Ying dan yang lainnya panik. Bukankah Long Wei sudah pergi? Kenapa dia kembali? Atau apakah Guru Suli sengaja berbohong? Saat mereka panik, pemimpin klan mengirim pesan yang mengatakan, Tuan Suli dari Gunung Naga Salju telah meninggal. Mati? Tuan Wan Xiang sudah meninggal? Ji Liu Zhen dan Nenek Ying terkejut sekaligus tercengang. Bagaimana mungkin Wan Xiang Zhenren yang kuat itu mati seperti ini? Mereka dengan cepat bergegas menuju Long Wei melalui saluran energi gelap yang terpisah di depan mereka. Segera. Satu demi satu angka datang dengan cepat. Long Yichuan, Long Jiuhuo, Nenek Ying, Long Liu Zhen, pelayan tua Liu Xing, pria berpakaian putih dan rambut putih, dan Lei Ying. Paman Bai. Long Wei menatap pria berbaju putih dan berambut putih di depannya, terutama wajahnya yang mirip ayahnya, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan heran, kau berhasil mencapai terobosan? Aku berhasil melewatinya berkat bantuan Yuanye. Bai Shuizi mengangguk, matanya penuh cinta saat menatap Long Wei, aku tak menyangka kita akhirnya bisa bertahan. Selama bertahun-tahun, aku tak bisa bicara denganmu, tapi aku tak menyangka masih bisa bicara denganmu, Ning Er. Long Wei tersenyum. Di mana Tuan Suli dan Nong Zidao? Long Liu Zhen masih melihat sekeliling. Sudah berubah menjadi abu. Long Yichuan jarang tersenyum. Long Wei baru saja membakar semuanya dan mengumpulkan senjata-senjata ajaib. Ia menunjuk ke arah 7 biksu Purple Manshah yang putus asa dan berkata, Patriark, apa yang harus kita lakukan dengan ke-7 orang ini? Mereka membiarkan kita melakukan apapun yang kita inginkan dan tidak punya kekuatan untuk melawan. 7 orang itu?
Pemimpin klan Long Jiuhuo melirik dan berkata, bunuh mereka semua. Klan Long dan Gunung Naga Salju kita sudah bermusuhan, jadi tidak ada gunanya membiarkan mereka hidup. Tidak. Jangan bunuh aku. Aku bersedia menukar hartaku dengan nyawaku. Kau akan menyesalinya. Klan Long Mu pasti akan musnah oleh amukan Gunung Naga Saljuku. Kamu mungkin sangat bangga, tapi klan Long Mu akan musnah dalam sehari. Beberapa dari 7 biksu Istana Ungu memohon belas kasihan, sementara yang lain mengumpat dengan marah. Pemimpin klan Long Jiuhuo mengerutkan kening dan menunjuk salah satu pria parubaya sambil berteriak. Apa katamu? Apakah klan Longku akan musnah dalam sehari? Hahaha. Lu Huang berkata dengan arogan, tahukah kau siapa yang kau bunuh? Kau membunuh Wan Xiang Zhenren dari Gunung Naga Saljuku. Wan Xiang Zhenren sudah dianggap sebagai tokoh penting di sekteku. Begitu mereka mati, sekte akan langsung tahu, dan juga akan tahu di mana mereka mati. Long Wei, Long Jiuhuo dan yang lainnya semuanya tampak berubah.